Mu Feng mundur dari ruang halaman, hanya untuk melihat Mu Hanyu dan Mu Hanxing masih di depan pintu. Mu Feng, apa yang diinginkan pemimpin klan darimu? Mu Hanxing datang dan bertanya sambil tersenyum, dan bahkan Mu Hanyu memiliki ekspresi penasaran di wajahnya. Kalian pasti tahu kalau sang patriark biasanya melihat naga tetapi tidak pernah melihat akhirnya, sehingga tidak mudah untuk mendapatkan panggilan darinya. Bukan apa-apa, pemimpin klan hanya menyuruhku berlatih keras dan meneruskan klanmu, kata Mu Feng sambil tersenyum. Kamu benar-benar terkenal di Mu Cheng sekarang, dan kamu juga bisa mempelajari teknik pedang pelarian surgawi. Mu Hanxing memandang Mu Feng dengan iri. Bahkan dia dan Mu Hanyu tidak memenuhi syarat untuk mempelajari teknik pedang pelarian surgawi untuk saat ini. Mu Feng akan menjadi orang pertama di antara generasi muda klan yang berlatih teknik pedang pelarian surgawi. Aku menyuruh pemimpin klan untuk mengganti teknik pedang pelarian surgawi dengan langkah Void Transformasi 9 bayangan. Kata Mu Feng ringan. Apa? Ketika Mu Hanxing mendengar ini, dia menepuk kepala Mu Feng dengan keras. Kamu sudah gila. Daripada belajar seni bela diri tingkat Suan tingkat menengah, kamu akan belajar seni bela diri tingkat Suan tingkat rendah. Mu Hanyu, yang berada di sebelahnya, juga tampak terkejut. Bagaimanapun, transformasi 9 bayangan menjadi langkah Void hanyalah seni bela diri gerakan tingkat Suan tingkat rendah, yang sedikit berbeda dari Suan tingkat menengah. Teknik pedang pelarian surgawi tingkat. Jika orang lain tahu bahwa Mu Feng telah membuat pilihan seperti itu, mereka akan berpikir bahwa Mu Feng sudah gila. Mu Feng punya rencananya sendiri. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia berlatih teknik pedang pelarian surgawi, akan sulit untuk mengerahkan kekuatannya. Terlebih lagi, dia tidak memiliki keterampilan seni bela diri. Jika dia menguasai langkah transformasi 9 bayangan, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Mu Feng telah menderita banyak kekalahan dalam gerakan dan seni bela diri. Misalnya, dalam pertarungan sebelumnya dengan Jiang Wei dan Mu Sheng, dia hampir dikalahkan karena gerakan dan seni bela diri lawan. Jika Anda juga memiliki keterampilan tubuh dan seni bela diri tingkat Suan tingkat rendah, Anda akan berada dalam posisi tak terkalahkan saat menghadapi musuh. Mu Hanyu dan Mu Hanxing memandang Mu Feng tanpa berkata-kata, tidak tahu apa yang dia rencanakan. Setelah mengobrol dengan kedua gadis itu sebentar, Mu Feng bergegas pergi. 3 hari kemudian, Mu Mansion, Paviliun Perpustakaan. Mu Feng datang ke lantai 3. Mu Ziwu masih duduk bermeditasi. Dia memiliki rambut putih, wajah kekanak-kanakan, dan roh abadi. Mu Feng samar-samar bisa merasakan bahwa aura penatua Mu tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di salah satu dari 4 ruang batu yang sebelumnya kosong, 5 karakter besar telah terukir 9 bayangan berubah menjadi langkah virtual. Elder Mu, Junior Mu Feng ada di sini untuk berlatih langkah transformasi 9 bayangan. Mu Feng membungkuk hormat kepada Mu Ziwu. Mu Ziwu perlahan membuka matanya, menatap Mu Feng, mengangguk, dan tidak berkata apa-apa lagi. Mu Ziwu juga telah mendengar banyak rumor tentang Mu Feng. Meskipun budidaya pemuda ini tidak tinggi, itu mengejutkan. Setidaknya, bahkan dia tidak bisa mengalahkan alam formasi dengan budidayanya di alam transformasi Qi. Namun pada levelnya, yang terpenting adalah kondisi pikirannya. Dia bisa menangani apapun tanpa berubah. Terima kasih, tetuamu. Setelah Mu Feng berterima kasih pada Mu Ziwu, dia membuka pintu kamar batu dan masuk. Ruangan batu ini mirip dengan yang digunakan pada Xuanling Bronze Body Jue terakhir kali, hanya dengan tikar di lantai. Ada 9 mural seperti aslinya di dinding, semuanya dilukis oleh penatua Mu Ziwu. Terdapat penjelasan teks rincin di bawah setiap mural, teks-teks ini juga umum digunakan di benua Shengxuan, dan tidak seperti teks surgawi seperti Xuanling Bronze Body Jue. Adapun teks di ruang batu tubuh perunggu Xuanling Jue, Mu Feng juga meminta nasihat penatua Mu Chuandao, tetapi penatua Mu Chuandao juga tidak mengetahuinya. Menurut penatua Mu Chuandao, ruangan batu ini dibangun oleh leluhur keluargamu pada saat itu, dan setiap seni bela diri di ruang batu memiliki salinan gulungan, yang disimpan oleh pemimpin klan, kecuali tubuh perunggu Xuanling Jue. Klanmu memiliki peraturan yang melarang murid klanmu untuk mewariskan teknik tubuh perunggu Xuanling kepada orang luar, apalagi mencatat teknik tubuh perunggu Xuanling dalam bentuk gulungan atau bentuk lainnya. Teknik tubuh perunggu Xuanling hanyalah seni bela diri yang tidak lengkap, tetapi telah mencapai tingkat yang lebih rendah dari tingkat Xuan. Jika itu adalah satu set seni bela diri yang lengkap, itu pasti akan mencapai tingkat menengah dari tingkat Xuan, atau bahkan tingkat atas dari tingkat Xuan. Mu Feng menenangkan diri, mengembalikan kesadarannya yang telah terbang jauh, duduk bersila di atas matras, dan mengamati setiap mural dengan cermat. 9 bayangan berubah menjadi langkah Void, sesuai dengan namanya, adalah seni bela diri tambahan yang meningkatkan keterampilan tubuh. Saat Anda melatihnya hingga tingkat yang tinggi, Anda akan mampu menciptakan 9 bayangan untuk diubah menjadi sangat hampa sehingga sulit untuk diperhatikan. Jika Anda bekerja sama dengan 9 bayangan untuk menyerang,
dunia maya dan nyata akan berubah, dan kekuatannya akan berlipat ganda. Hanya saja seni bela diri semacam ini sangat sulit untuk dipraktikkan, jika tidak, ahli seni bela diri tidak akan melelangnya. Dengan kekuatan Mu Feng saat ini, mampu mengolah bayangan setelahnya sudah cukup bagus. Mu Feng dengan hati-hati mengamati 9 mural, merenungkannya secara mendalam, dan mencoba mencari tahu teks penjelasan di bawah setiap mural. Sebagian dari kata-kata ini adalah rumus mental transformasi Jiuying menjadi subuh, dan sebagian lagi adalah pengalaman penatua Mu Ziwu dalam seni bela diri ini. Dengan pengalaman ini, Mu Feng dapat memahaminya dan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. 1 jam, 2 jam. Mu Feng membutuhkan waktu 5 jam penuh untuk sepenuhnya memahami seluruh rangkaian transformasi 9 bayangan menjadi langkah Void. Mu Feng juga sedikit mengernyit. Kesulitan mempraktikkan langkah Void transformasi 9 bayangan berada di luar imajinasinya. Dia mencoba menggunakannya di ruang batu. Meskipun tubuhnya menjadi lebih lincah, itu masih jauh dari mampu memadatkan bayangan pertama. Namun, Mu Feng percaya bahwa jika dia benar-benar bisa menguasai seni bela diri ini, sosoknya tidak akan terlihat sama sekali. Meskipun langkah Void transformasi 9 bayangan bagus, sulit untuk berlatih dan menghabiskan banyak energi yang dalam. Mu Feng berpikir dalam hati. Setelah menggunakannya beberapa kali, dia sudah merasakan banyak energinya yang dalam dikonsumsi. Namun, meskipun dia gagal menyingkat bayangan pertama, suasana hati Mu Feng masih baik. Dia percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum bayangan dipadatkan. Mulai hari ini, dia memiliki seperangkat seni bela diri tingkat Xuan dan cara untuk menyelamatkan hidupnya. Dengan rangkaian seni bela diri ini, bahkan jika Anda dikalahkan oleh orang kuat di alam formasi, harapan dan kepastian Anda untuk melarikan diri akan meningkat pesat. Memikirkan hal ini, senyuman muncul di wajah Mu Feng. Setelah meninggalkan ruangan batu dan mengucapkan selamat tinggal pada Mu Ziwu, Mu Feng kembali ke halaman samping tempat dia tinggal dan berlatih langkah transformasi 9 bayangan untuk sementara waktu. Aku tidak tahu seberapa efektif rangkaian gerakan ini dalam pertarungan sebenarnya. Sepertinya aku perlu mencari kesempatan untuk pergi ke pegunungan Luoxia dan menemukan beberapa monster untuk bertarung. Mu Feng selalu percaya jika dia ingin meningkatkan kultivasinya dengan cepat, untuk meningkatkan, pertarungan sebenarnya jelas merupakan sarana yang sangat diperlukan. Ketika dia memikirkan pegunungan Luoxia, Mu Feng memikirkan kota Hongfeng dan Yangzan, satu-satunya saudara laki-laki Mu Feng. Sudah lebih dari setahun sejak saya meninggalkan kota Hong Maple, dan saya tidak tahu apakah kekuatan Yangzan telah mencapai alam transformasi Qi. Mu Feng berpikir dalam hati Yangzan mencapai alam transformasi Qi, mereka akan datang ke kota Mu untuk menemukannya. Sudah waktunya untuk kembali dan melihat. Beberapa hari kemudian, Mu Feng meminta izin kepada penatua Mu dan pergi ke pegunungan Luoxia untuk berlatih sendirian. Namun sebelum pergi ke pegunungan Luoxia untuk berlatih, dia terlebih dahulu bergegas ke kota Hongfeng untuk mengunjungi Yangzan dan lainnya. Setelah jauh dari kota Hongfeng selama lebih dari setahun, ingatan Mu Feng agak kabur. Meskipun kota Hongfeng berafiliasi dengan Mu Cheng, jaraknya masih cukup jauh. Hal ini juga disebabkan oleh luasnya wilayah dinasti Dawu. Kabupaten Tianfeng berjarak ribuan mil di utara, selatan, timur dan barat, dan dikendalikan bersama oleh 4 kekuatan besar. Sekte Feng Yun menempati posisi berpusat di Gunung Feng Yun di tenggara, klan Mu menguasai barat daya dengan Mu Cheng sebagai pusatnya, dan klan Lei dan klan Liu masing-masing menempati timur laut dan barat laut. Selain penguasaan 4 kekuatan besar, masih banyak wilayah tersebar yang diduduki oleh beberapa kekuatan. Meskipun kekuatan-kekuatan ini kuat, mereka juga mengandalkan kekuatan besar tertentu untuk keberadaannya. Klan bela diri klan Huang, berpusat di Wucheng, menempati wilayah tengah Kabupaten Tianfeng. Namun selama 4 kekuatan besar tidak melakukan tindakan yang terlalu keterlaluan, mereka tidak akan ikut campur dalam pertempuran antara 4 kekuatan besar. Sebaliknya, mereka tetap berharap pertarungan seperti ini akan terjadi. Pada kecepatan normal, dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk melakukan perjalanan dari Mu Cheng ke kota Hongfeng, tetapi Mu Feng secara khusus memilih kuda hitam dari klan dan memperpendek jarak hingga setengahnya. Di tempat lain, akan ada beberapa monster terbang sebagai alat transportasi, tetapi monster terbang seperti itu sangat langka. Di Kabupaten Tianfeng, hanya Wu Cheng yang memilikinya, bahkan klan Mu pun tidak. Karena monster terbang jenis ini setidaknya telah mencapai level monster level 5, yang setara dengan tingkat kekuatan magis seorang pejuang, hanya ada sedikit sekte atau klan di Kabupaten Tianfeng yang dapat menjinakkannya. Setelah lebih dari setengah bulan perjalanan, kota Hongfeng menarik perhatian Mu Feng dari jauh. Melihat kota yang dikenalnya ini, dia berpikir bahwa dia akan segera dapat melihat Yangzan, Tuan Meng, Paman Yang dan lainnya, dan wajahnya Sangya juga menunjukkan senyuman. Tapi begitu senyuman muncul di wajahnya, senyuman itu mengeras. Karena Mu Feng sudah mencium bau darah yang menyengat,
yang berasal dari kota Hongfeng, dan beberapa suara samar perkelahian masih terdengar. Tidak, sesuatu telah terjadi. Mu Feng menunggangi kuda hitam dan berlari menuju kota Hongfeng dengan kecepatan tinggi. Saat kami semakin dekat ke kota Hongmaple, bau darah menjadi semakin kuat. Mu Feng dapat dengan jelas mendengar suara perkelahian, dan banyak suara yang terdengar familiar. Yang Zan, kamu lari kemana? Dua sosok muncul dari kota satu demi satu, pemuda gemuk di depan adalah satu-satunya saudara laki-laki Mu Feng, Yang Zan, dan pemuda di belakang juga merupakan kenalan Mu Feng, Jiang Meng. Pada saat ini, Jiang Meng sedang memegang pedang panjang dan berusaha keras untuk mengejar Yang Zan. Ada senyuman kejam di wajahnya, dan kekuatannya berada di puncak alam pemurnian tubuh. Yang Zanze memiliki darah di sudut mulutnya dan banyak luka di tubuhnya. Sepertinya dia telah bertarung cukup lama. Meskipun dia dalam pelarian, dia memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dilihat dari kekuatannya, dia berada di puncak alam pemurnian tubuh. Ada 4 pelayan keluarga Jiang di belakang Jiang Meng. Kecuali satu yang telah mencapai alam transformasi Ki tahap menengah, 3 lainnya semuanya berada di tahap awal alam transformasi Ki. Keempat orang ini tidak terburu-buru, dan tidak mengambil tindakan untuk menangkap Yang Zan. Mereka sepertinya hanya melindungi Jiang Meng. Jiang Meng jelas lebih cepat dari Yang Zan, dan dia sudah menyusulnya dalam beberapa tarikan napas. Yang Zan, pergilah ke neraka. Jiang Meng memegang pisau panjang di tangannya dan menebas punggung Yang Zan dengan keras. Mendesis. Meskipun Yang Zan merasakan hantaman pedang dan mempercepatnya, masih ada luka panjang di punggungnya, darah berceceran, dan dia tersandung dan terjatuh. Lari, kenapa kamu tidak terus melarikan diri? Jiang Meng melihat ke arah Yang Zan yang terluka dan berkata sambil tersenyum. Jiang Meng, jangan terlalu bangga terlalu cepat, Mu Feng pasti akan membalas dendam padaku. Yang Zan menatap Jiang Meng tanpa rasa takut. Jiang Meng kaget saat mendengar nama Mu Feng. Dia tahu hubungan antara Mu Feng dan Yang Zan, jadi dia sedikit takut pada Mu Feng. Jangan terlalu sentimental. Mu Feng pergi ke Mu Cheng dan sudah lama melupakanmu, jadi sebaiknya kau pergi saja. Jiang Meng takut akan malam dan mimpi yang panjang, jadi dia menebas Yang Zan dengan sebuah pisau. Melihat pisau panjang yang ada di depannya, Yang Zan memejamkan mata seolah pasrah pada nasibnya. Dentang. Saat dia memejamkan mata, suara emas dan besi terdengar di hadapannya, dan gelombang udara menerpa wajahnya, membuatnya merasakan sakit. Yang Zan membuka matanya dan membeku. Pisau panjang di tangan Jiang Meng patah menjadi 2 bagian, dan seluruh tubuhnya terguncang mundur 3-4 kaki, tetapi mata Jiang Meng menatap kosong ke belakangnya. Yang Zan berbalik dan melihat seorang pemuda kurus berdiri di sampingnya. Wajah yang dikenalnya membuat Yang Zan terkejut, dan dia tidak sadar untuk beberapa saat. Mu Feng, apakah itu kamu? Yang Zan sepertinya tidak mempercayai matanya. Bukan aku atau siapa. Mu Feng tersenyum tipis dan memandang ke 5 orang di seberangnya. Jiang Meng memandang Mu Feng, ekspresinya berubah. Yang terakhir meninggalkan bayangan yang begitu dalam di hatinya sehingga ketika dia melihat Mu Feng, rasa dingin muncul di hatinya, membuat tangan dan kakinya terasa dingin. Jiang Meng, kamu cukup mampu. Mu Feng mencibir, niat membasmi muncul di hatinya. Dia juga telah melihat semua yang terjadi sekarang. Jika dia tidak datang ke sini dengan tergesa-gesa sekarang, Yang Zan pasti sudah mati dan terpotong-potong sekarang. Mu Feng, tolong urus urusanmu sendiri. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu telah maju ke alam transformasi Ki adalah masalah besar. Meskipun Mu Feng sudah menjadi pejuang alam transformasi Ki, Jiang Meng memiliki 4 ahli Ki Transformation Realm di belakangnya, jadi dia cukup percaya diri. Mu Feng dengan ringan memandang ke 4 orang di belakangnya dan berkata sambil tersenyum menghina kucing dan guk-guk di belakangmu tidak dapat melindungimu. Ketika Jiang Meng melihat Mu Feng berkuda sendirian dan tidak melihat satupun pengikut, dia tiba-tiba menjadi sangat berani dan ingin membasmi serta membungkamnya. Mu Feng, kali ini kamu yang melakukannya, jadi jangan salahkan aku karena kejam. Jiang Meng mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan 4 prajurit realem transformasi Ki di belakangnya menyerbu ke depan. Mu Feng, tolong tinggalkan aku sendiri dan segera pergi. Setelah melihat ini, Yang Zan berkata dengan tergesa-gesa. Dia tahu bahwa Mu Feng baru berada di alam transformasi Ki selama lebih dari setahun dan jelas bukan tandingan mereka berempat. Jika dia dibiarkan sendiri, masih ada banyak harapan untuk melarikan diri. Tidak apa-apa, kamu bisa membantuku menyapu formasi dari samping. Kata Mu Feng lembut, mendorong Yang Zan mundur 2 langkah sambil melihat ke-4 pelayan keluarga Jiang. Melihat ke-4 sosok yang secara bertahap membesar di pupilnya, Mu Feng mendengus dingin. Yanyang baksuan yang mendominasi dan ganas terpancar dari permukaan tubuhnya, dan gelombang kuat menyebar keluar seperti riak. Mu Feng mengambil langkah ke depan, sosoknya seperti hantu, dan meninju. Energi hitam yang kuat mengeluarkan semburan suara ledakan sonik,
dan dia memukul keempat orang itu dengan keras. Bang 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 bang. Ada 4 suara teredam, dan keempat sosok itu terlempar dengan keras lebih dari 10 kaki jauhnya seperti burung yang kehilangan sayapnya, tetapi Mu Feng hanya mengguncang tubuhnya. Keempat pelayan keluarga Jiang terbaring di tanah, dengan mulut penuh darah mengucur dari mulut mereka. Tubuh mereka gemetar, dan nafas mereka jauh lebih lemah. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Meng melihat pemandangan di depannya, wajahnya membiru dan sulit dipercaya. Dengan satu pukulan, dia menjatuhkan 4 prajurit realem transformasi Qi dan melukai mereka dengan parah. Bukankah dia baru saja memasuki alam transformasi Qi selama setahun? Jiang Meng diam-diam berkata dengan kaget, ketakutan yang mendalam muncul di matanya. Dia benar-benar ketakutan. Pemuda di depannya sekali lagi memberinya kejutan yang tiada taraf. Yang Zan melihat pemandangan ini dan sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Mu Feng sangat kuat, tapi bagaimana dia bisa begitu kuat? Apa yang ingin kamu lakukan? Jiang Meng bertanya dengan takut-takut, menatap Mu Feng yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Tentu saja aku ingin membasmimu. Jiang Meng tanpa sadar menikam Mu Feng dengan pisau patah di tangannya, tapi Mu Feng tidak peduli. Dia menepis pisau patah itu dengan telapak tangan kirinya, lalu mengulurkan tangan kanannya dan mencubit tenggorokan Jiang Meng. Mu Feng, jangan basmi aku. Jika kamu membasmiku, ayahku pasti tidak akan melepaskanmu. Jiang Meng berkata dengan susah payah. Ayahmu, aku masih ingin menyelesaikan masalah dengannya. Mu Feng masih ingat bahwa Jiang Wu dan Jiang Wen hampir memaksa keluarga mereka putus asa. Mengenai Jiang Meng, Mu Feng tidak berniat membasminya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang anak laki-laki berusia 17 tahun dan bukan orang yang pengkhianat. Tapi ketika perhatian Mu Feng terganggu, belati 3 inci menyelinap diam-diam dari lengan Jiang Meng, dan cahaya dingin menyala di belati itu. Hati-hati, Mu Feng. Yang Zan memperhatikan gerakan kecil Jiang Meng dan segera berseru. Pergilah ke neraka. Jiang Meng berteriak dengan ekspresi garang, dan menikam Mu Feng dengan belati secepat kilat. Retakan. Xuan Li meludah dengan ringan, dan dengan suara yang tajam, tenggorokan Jiang Meng tiba-tiba terjepit, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeras, dan kemudian jatuh lemas ke tanah. Saat dia menyaksikan Jiang Meng membasmi Yang Zan barusan, Mu Feng sudah memiliki niat membasmi terhadapnya. Terlebih lagi, ketika dia hendak membiarkannya hidup, Jiang Meng berani menyerangnya secara diam-diam, yang murni meminta kematiannya sendiri. Jika pembasmian Jiang Wei yang tidak disengaja terakhir kali tidak dihitung, pembasmian Jiang Meng adalah pembasmian pertama Mu Feng. Namun, dia hanya merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, tapi tidak terlalu takut. Yang Zan linglung melihat semua ini, dan terdiam beberapa saat. Apa yang terjadi? Mu Feng mengerutkan kening dan bertanya pada Yang Zan. Sekolah seni bela diri Maple Merah dan keluarga Jiang sedang berperang. Yang Zan berkata dengan mendesak Mu Feng, selamatkan ayahku. Saat Yang Zan menceritakannya sambil bergegas, Mu Feng akhirnya memahami keseluruhan cerita. Setelah Jiang Wen dibasmi oleh Mu Chengli, prestise keluarga Jiang anjlok, dan kekuatan eksternal dari sekolah seni bela diri Hong Feng secara bertahap mendapatkan kembali posisi mereka yang tidak menguntungkan dan menguasai perselisihan internal dan eksternal. Namun, Mu Feng dan keluarganya semua berada di kota Hong Maple pada saat itu, meskipun Jiang Wu punya ide, dia tidak berani bertindak gegabah karena takut menarik orang menakutkan seperti Mu Chengli lagi. Dengan kepergian keluarga Mu Feng, perselisihan antara Ben Wei dan yang lainnya semakin meningkat, dan konflik antara keluarga Jiang dan sekolah seni bela diri Hong Feng menjadi semakin akut. Kedua pihak terus-menerus bentrok, tetapi kekuatan kedua belah pihak hampir sama, jadi masing-masing menderita korban. Tapi tidak ada pertarungan besar yang nyata. Sebenarnya pemicu perang antara kedua belah pihak adalah urat ranjau yang ditemukan belum lama ini. Di hutan pegunungan di ujung selatan kota Hong Feng, sekolah seni bela diri Hong Feng menemukan pegunungan biji besi yang mengandung meteorit dalam jumlah besar. Jika semuanya ditambang, kekayaannya akan luar biasa. Jika Akademi Seni Bela Diri Hong Feng mendapatkan pegunungan biji besi ini, itu pasti akan membebani keluarga Jiang dalam hal sumber daya keuangan. Jiang Wu jelas tidak akan melihat sekolah seni bela diri Hong Feng berkembang, dan kedua belah pihak meluncurkan negosiasi sengit mengenai hak penambangan di pegunungan biji besi ini. Menurut karakter Meng Hu, dia pasti tidak akan menyerahkan hak penambangan pegunungan biji besi ini kepada keluarga Jiang. Akibatnya, konflik antara kedua belah pihak kembali meningkat, dan perang pun segera terjadi. Kekuatan sekolah seni bela diri Hong Feng tidak lebih lemah dari keluarga Jiang, jadi meskipun perang dimulai, sekolah seni bela diri Hong Feng tidak takut. Namun, keluarga Jiang diam-diam bersatu dengan kekuatan di sekitar kota Hong Feng, desa Feihe. Jia Yi, pemimpin desa Feihe, adalah master setengah langkah. Ia juga memiliki 3 wakil kepala desa yang berada di puncak alam transformasi Qi. Selain itu, ada pria misterius di samping Jiang Wu,
yang kekuatannya tidak lebih lemah dari Jiang Wu. Tiba-tiba keadaan berbalik. Sekolah seni bela diri Hong Feng, yang awalnya berada di atas angin, berada pada posisi yang sangat dirugikan. Dalam pertempuran besar, sekolah seni bela diri Hong Feng dikalahkan, dan Yang Zhan juga dikejar oleh Jiang Meng. Jika dia tidak bertemu Mu Feng, dia mungkin berada di neraka sekarang. Keduanya menunggang kuda hitam bersama dan bergegas ke kota Hong Feng dengan kecepatan tinggi. Setiap rumah tangga di kota Hong Feng ditutup pintunya, karena takut api perang akan membakar rumah mereka. Ada suara pertempuran di mana-mana, tetapi melihat situasinya, Balai Seni Bela Diri Hong Feng dikalahkan seperti gunung, dan keluarga Jiang memiliki keunggulan absolut dalam hal momentum. Beberapa pelayan keluarga Jiang melihat Mu Feng dan Yang Zhan menunggang kuda dan datang untuk membasmi mereka, tetapi mereka semua terpesona oleh Mu Feng. Mu Feng tidak memiliki sisa kekuatan dalam serangannya. Setelah diterbangkan oleh Mu Feng, beberapa orang muntah darah dan meninggal. Mu Feng, cepatlah, ayahku ada di depan. Yang Zhan berkata dengan penuh semangat. Mu Feng juga melihat dari kejauhan bahwa Yang Seng dikepung oleh 3 prajurit. Ketiga prajurit itu berpakaian aneh dan kekuatan mereka berada di puncak alam transformasi Ki level yang sama, benar-benar dirugikan, dengan banyak luka di tubuhnya, dan dia akan segera dikalahkan. Di sekitar mereka berempat, ada banyak prajurit dari sekolah seni bela diri Hong Feng dan pelayan keluarga Jiang yang bertarung. Ketiga orang itu adalah wakil kepala desa di desa Feihe. Setelah mendengar ini, Mu Feng tidak tergerak. 3 prajurit yang berada di tahap puncak alam transformasi Ki, dengan kekuatannya saat ini, tidak memerlukan usaha apapun. Duduklah. Mu Feng berteriak sedikit, dan tiba-tiba menggerakkan tubuhnya, dia dengan ringan mengetukkan kakinya ke punggung kuda, dan dengan bantuan kekuatan mengayuhnya, dia bergegas menuju ketiga prajurit itu seperti anak panah yang tajam. 3 wakil kepala desa-desa Feihe mengelilingi Yang Seng sambil tersenyum. Tanpa diduga, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari samping dan mendatangi mereka bertiga dalam sekejap. Kekuatan misterius yang ganas dan mendominasi muncul, itu meledak ke arah mereka bertiga. Ketiga wakil kepala desa juga terkejut, dan kemudian energi dalam di tubuh mereka melonjak. Bang! Keempat sosok itu bertabrakan dengan hebat, dan gelombang udara seperti badai meledak, menyapu semua kerikil di tanah. Bahkan lapisan lumpur pun terlempar dari tanah, dan lumpur di langit seperti lapisan lumpur. Seperti hujan. Sosok ketiga wakil kepala desa semuanya tertembak ke belakang dan terjatuh ke tanah. Namun, sosok yang bergegas keluar hanya mundur 2 langkah untuk menstabilkan sosoknya. Apa? Semua pihak yang bertikai di sekitar mereka berhenti dan menghirup udara saat mereka melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Dibutuhkan tenaga yang besar untuk menghempaskan 3 wakil kepala desa dengan 1 pukulan. Melihat pemandangan ini, moral para prajurit di aula seni bela diri Hong Feng meningkat pesat, dan beberapa orang bersorak. Feng Er, Yang Seng melihat sosok di depannya dengan jelas dan berkata dengan terkejut. Pada saat ini, Yang Zhan juga datang dari belakang dan bertanya dengan prihatin, ayah, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Yang Seng menggelengkan kepalanya. Meskipun dia baru saja menderita banyak luka, itu semua hanya luka ringan. Paman Yang, lindungi Yang Zhan. Serahkan ini padaku. Mu Feng berkata dengan lembut. Baiklah, berhati-hatilah, mereka sangat kuat. Meskipun Yang Seng terkejut dengan kekuatan Mu Feng, menilai dari adegan tadi, kekuatan Mu Feng jauh di atas miliknya. Dia mundur beberapa langkah, melindungi Yang Zhan di belakangnya. Wajah ketiga wakil kepala desa itu muram. Mereka tidak menyangka bahwa yang memukul mereka bertiga dengan 1 pukulan ternyata adalah seorang anak laki-laki berusia sekitar 17 tahun. Keunggulan mutlak atas mereka bertiga bersama-sama. Pemuda ini jelas tidak sederhana. Nak, siapa kamu? Cepat beritahu aku namamu. Salah satu wakil kepala desa yang tinggi dan kurus berkata dengan muram. Klanmu, Mu Feng, kata Mu Feng lembut. Apakah kamu Mu Feng dari klanmu? Ekspresi ketiga wakil kepala desa berubah, jelas mereka pernah mendengar tentang Mu Feng. Bagi mereka, klanmu adalah eksistensi yang tidak akan pernah bisa mereka sakiti. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda di depan mereka adalah anggota klanmu, dan mereka diam-diam mengerang di dalam hati. Namun, melihat Mu Feng sendirian, sebuah ide terlintas di benak ketiga wakil kepala desa. Kemudian mereka saling memandang, mengangguk serempak, dan benar-benar menyerang Mu Feng pada saat yang bersamaan. Karena mereka telah menyinggung klanmu, sudah menjadi hal biasa bagi mereka bertiga untuk membasmi mereka sepenuhnya dan membungkam mereka. Mu Feng tersenyum lembut. Dia tidak berpikir bahwa hanya dengan melapor ke klanmu, dia akan mampu mengusir mereka bertiga. Niat membasmi yang dingin melintas di wajahnya yang lembut. Ketiga wakil kepala desa semuanya memiliki ekspresi garang di wajah mereka, dan mereka bergegas menuju Mu Feng. 3 gelombang energi yang sangat kuat langsung mengenai titik vital tubuh Mu Feng.
Tindakan mereka bertiga juga menunjukkan pemahaman diam-diam yang ekstrim. Mereka masing-masing menyerang sisi atas, tengah dan bawah Mu Feng, yang membuat ekspresi Mu Feng sedikit berubah. Namun, Mu Feng telah berpengalaman melawan monster, dan telah bertarung melawan banyak master seperti Hong Seng dan Zheng Jian. Dia memiliki kemampuan yang kuat untuk beradaptasi dengan musuh dan menghadapi serangan ketiga pria itu tanpa rasa takut di dalam hatinya. Menghadapi serangan tiga wakil kepala desa, teknik tubuh perunggu Xuanling Mu Feng segera mencapai tingkat ke-9, dengan warna perunggu dingin memancar dan energi hitam menyala menyembur keluar. 9 bayangan berubah menjadi langkah virtual. Tinju api ganas membakar langit. Ketika serangan dari tiga wakil pemimpin desa tiba, Mu Feng bergerak dengan aneh ke samping dan dengan mudah menghindari dua serangan tersebut. Dia kemudian meninju wakil pemilik desa yang tinggi dan kurus itu. Ledakan. Ketika tinju dan telapak tangan mereka bertemu, wakil kepala desa segera merasakan kekuatan besar yang datang dari tinju Mu Feng, yang mengguncang tulangnya hingga hancur, energi dalam yang membara mengalir masuk seperti nyala api yang mengamuk dihancurkan dengan tidak hati-hati, dan gelombang rasa sakit yang hebat menimpanya. Ah! Wakil kepala desa yang tinggi dan kurus itu berteriak, lalu seteguk darah muncrat. Dia terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali putus, lalu mendarat dengan keras di tanah, meluncur di tanah agak jauh darah yang panjangnya lebih dari 2 kaki, tetapi tidak ada suara, dan kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Jeritan ini juga membungkam seluruh kekacauan. Semua mata langsung tertuju pada wakil kepala desa, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kalau bisa dibilang ketiga wakil kepala desa tadi dipukul mundur, itu karena keterkejutan, namun kali ini mereka berempat berhadapan langsung pemimpin desa hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Harus dikatakan, ini sangat mengecewakan. Luar biasa, Yang Seng juga merasakan kekaguman di dalam hatinya. Saat itu, putranya lebih kuat dari Mu Feng, tetapi dalam waktu kurang dari 3 tahun, anak laki-laki ini telah melampaui dirinya. Inilah kekuatan. Di benua Seng Xuan, kekuatan dihormati. Seluruh adegan menjadi sunyi, dan semua orang memandang Mu Feng dengan kaget. Beberapa penjaga seni bela diri dan pelayan keluarga Jiang yang mengetahui Mu Feng memiliki ekspresi kusam di wajah mereka. Dalam kesan mereka, Mu Feng baru berada di alam transformasi Qi selama lebih dari setahun, jadi bagaimana dia bisa begitu kuat? Dua wakil kepala desa lainnya memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Pemuda di depan mereka memiliki tingkat kultivasi alam transformasi Qi tahap menengah, tetapi kekuatan aslinya begitu kuat. Ayo pergi. Panggil kakak untuk membantu. Keduanya saling memandang dan berteriak serempak. Mereka jelas merasa bahwa mereka bukan tandingan Mu Feng, jadi mereka mundur dan mencoba melarikan diri. Mu Feng mendengus dingin, matanya bersinar, dan langkah void transformasi 9 bayangan digunakan lagi. Dalam sekejap, dia mendatangi mereka berdua, dan meninju mereka masing-masing dengan 2 tinju. 2 pukulan Mu Feng sangat sengit, memadatkan semua energi yang dalam di tubuhnya dan mengincar kemenangan cepat. Ah! Kedua wakil kepala desa tidak dapat mengelak, dan sebelum tinju Mu Feng mendarat di tubuh mereka, mereka berteriak ngeri. Bang bang, 2 suara yang dalam terdengar, dan darah muncrat dari mulut kedua wakil kepala desa. Tubuh mereka terbang keluar dan kemudian jatuh ke tanah, tubuh mereka bergerak terus-menerus. Mendesis, semua orang menghirup udara dingin lagi, dan keduanya saling berhadapan dan menjatuhkan ketiga wakil kepala desa di desa Feihe. Dan beberapa orang telah melihat bahwa meskipun ketiga wakil kepala desa tidak mati, semuanya meridian di tubuh mereka telah hancur. Meskipun dia selamat, dia juga menjadi orang yang tidak berguna. Berlari. Setelah tertegun beberapa saat, seseorang dari pelayan keluarga Jiang tiba-tiba berteriak, dan kemudian banyak pelayan keluarga Jiang yang melarikan diri. Zat yang lengket dan kental. Yang Zan memandang Mu Feng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Ada sedikit antusiasme di matanya, tetapi di bawah antusiasme ini, ada juga jejak kehilangan mereka baru berpisah selama lebih dari setahun, dan mereka baru saja berpisah selama lebih dari setahun, kesenjangan antara keduanya menjadi semakin besar. Oh, Tuan Mu Feng sangat kuat. Para penjaga di aula seni bela diri Hong Feng bersorak. Tapi sebelum Mu Feng sempat berbahagia, Yang Seng berkata Feng pergi dan selamatkan Tuan Meng. Dia saat ini sedang dikepung oleh Jiang Wu dan yang lainnya di aula seni bela diri Hong Feng. Mu Feng mengangguk dan berkata, Paman Yang, kalian cari tempat untuk istirahat dulu. Saya akan segera pergi ke sekolah seni bela diri Hong Feng. Apakah kamu ingin aku pergi? Ada 2 pria kuat dengan postur setengah langkah di samping Jiang Wu. Tidak perlu, aku bisa mengatasinya. Mu Feng menggelengkan kepalanya. Dia baru saja mendengar Yang Zan berkata bahwa Jiang Wu tidak memiliki orang yang kuat di alam formasi di sekitarnya, jadi dia seharusnya bisa mengatasinya. Mu Feng menaiki kuda hitam dan berlari menuju aula seni bela diri Hong Feng. Semua orang melihat sosok Mu Feng yang pergi dengan ekspresi terkejut di wajah mereka.
Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang anak laki-laki yang baru berusia 17 tahun bisa sekuat itu. Kota Hongfeng tidak besar, jadi tidak butuh waktu lama bagi Mu Feng untuk tiba di aula seni bela diri Hongfeng. Dari kejauhan, dia melihat Meng Hu berkelahi dengan seorang pria paruh baya berbaju abu-abu. Kekuatan pria paruh baya berpakaian abu-abu bahkan sedikit lebih baik daripada Meng Hu. Itu pasti Jia Yi dari desa Fei He. Mu Feng diam-diam menebak. Tidak jauh dari mereka berdua, Jiang Wu berdiri di samping dengan ekspresi santai di wajahnya. Ada juga seorang pria bertopeng hijau yang tampak misterius di sampingnya desa Fei He, di antaranya alam transformasi Ki ada Selusin Master. Di antara orang-orang ini, Mu Feng juga melihat sosok yang dikenalnya, Jiang Yong, yang sekarang berada di tahap awal alam transformasi Ki. Di sisi lain, meskipun ada ratusan orang di sekolah seni bela diri Hongfeng, kecuali 6 atau 7 master seni bela diri yang telah mencapai alam transformasi Ki, sisanya adalah seniman bela diri alam pemurnian tubuh kondisi kritis. Pro dan kontra dari kedua belah pihak akan dinilai. Pada saat ini, kedua belah pihak sedang melihat Meng Hu dan Jia Yi yang bertarung di lapangan, tetapi ekspresi mereka sangat berbeda. Semua orang di aula seni bela diri Hongfeng tampak cemas, sementara keluarga Jiang santai dan bahagia, dengan suara yang terus-menerus. Pembicaraan dan tawa menyebar. Tinju harimau, harimau mengaum di hutan. Meng Hu bergegas ke depan, meninju, dan terdengar suara samar auman harimau, dan dengan suara angin yang bertiup, dia menyerang ke arah Jia Yi. Kekuatan yang sangat dalam juga membuat kagum semua orang yang hadir. Cakar burung bangau terbang, dan mematuk di udara. Ketika Jia Yi menghadapi pukulan Meng Hu, dia tidak panik. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dalam bentuk cakar dan mendorongnya keluar seperti burung bangau terbang yang sedang memancing. Dia menghindari tinju Meng Hu dan menusuk lengan Meng Hu tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat datang di lengannya, dan seluruh tubuhnya didorong mundur puluhan langkah oleh kekuatan ini. Bagus. Jiang Wu dan orang-orang di belakang pria bertopeng berbaju hijau tiba-tiba meraung, tetapi semua orang di aula seni bela diri Hongfeng memasang ekspresi mematikan di wajah mereka. Setelah Meng Hu dikalahkan, sekolah seni bela diri Hongfeng benar-benar dikalahkan. Pemimpin Jia Zai di depannya bahkan lebih kuat dari Meng Hu dan Jiang Wu. Setelah Meng Hu dipukul mundur oleh Jia Yi, dia menenangkan darah yang mengamuk di hatinya. Dia hendak melawan lagi, tapi tanpa diduga, semburan teriakan kuda datang dari kejauhan. Semua orang melihat ke arah suara tapak kuda, hanya untuk menemukan bahwa seorang pemuda sedang bergegas dari kejauhan. Wajahnya yang halus dan sedikit kekanak-kanakan menunjukkan kedewasaan yang tidak dimiliki oleh anak muda biasa, dan sepasang mata gelap terlihat. Sangat percaya diri. Mu Feng, Jiang Wu dan Meng Hu berkata dengan terkejut pada saat yang sama, tetapi ekspresi mereka sangat berbeda. Yang pertama menunjukkan sedikit rasa takut, sedangkan yang kedua menunjukkan sedikit kegembiraan. Mu Feng sekarang identik dengan klan Mu di kota Hongfeng. Jiang Wu tidak takut melihatnya, dan Meng Hu tidak senang melihatnya. Setelah Jiang Yong melihat Mu Feng, tubuhnya gemetar tanpa sadar. Mu Feng telah menjatuhkannya dengan satu pukulan, dan kemudian membasmi Jiang Wei di depannya, yang meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hatinya dan membuatnya berlatih selama bertahun-tahun sangat berkurang, dan baru-baru ini saya memasuki alam transformasi Ki. Pria bertopeng berpakaian hijau melirik ke arah Mu Feng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, berpikir dalam hati apakah itu dia. Setelah Jia Yi mendengar nama Mu Feng, dia mengangkat kepalanya sedikit, menyipitkan matanya, dan dengan hati-hati menatap pemuda yang berlari ke arahnya, merasakan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Namun, ketika semua orang mengetahui bahwa Mu Feng sedang berkendara sendirian, semua orang di sisi Jiang Wu tampak menarik napas lega. Dalam sekejap, pemuda itu muncul di depan semua orang. Mu Feng melompat dari kudanya, menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan Meng." "Feng kenapa kamu di sini sendirian?" Meng Hu bertanya dengan gugup. Jika Mu Feng datang sendirian, tidak ada kemungkinan keluarga Jiang akan membasminya. Tidak apa-apa, Mu Feng tersenyum lembut, lalu menoleh ke arah Jiang Wu dan yang lainnya. Tuan Jiang, Anda menyebabkan badai berdarah di kota Hongfeng. Jika klanmu kita mengetahuinya, bukankah kita takut dimusnahkan? Mu Feng, apa maksudmu? Jika kamu di sini atas nama klanmu, tentu saja aku akan berhenti. Tetapi jika itu hanya niat pribadimu, aku akan memaafkan Jiang karena tidak mematuhi perintahnya. Jiang Wu berteriak dengan dingin. Meskipun kota Hongfeng berada di bawah yurisdiksi klanmu, selama tidak menimbulkan kerusuhan atau pemberontakan, klanmu biasanya menutup mata terhadap perkelahian tersebut. Ada kota-kota kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti kota Hongfeng di bawah yurisdiksi klanmu, dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya terjadi setiap hari. Klanmu tidak dapat mengendalikannya bahkan jika mereka menginginkannya. Ketika Jiang Wu melihat ini, dia berani membantahnya. Mu Feng melirik ke arah Jiang Wu,
pria bertopeng Xing Yi dan Jia Yi, tapi dia merasa pria bertopeng Xing Yi memberinya perasaan familiar yang samar-samar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Pada saat ini, lusinan orang yang tersesat berlari dari samping, semuanya adalah pelayan keluarga Jiang dan orang-orang dari desa Feihe. Tidak baik Tuan Desa, ketiga wakil kepala desa telah terbasmi. Beberapa dari mereka berteriak dengan marah. Tuan, ini tidak baik, Tuan Jiang Meng telah terbasmi. Seorang pelayan keluarga Jiang berteriak dengan terengah-engah. Ketika Jiang Wu dan Jia Yi mendengar ini, mereka hampir pingsan. Mereka hampir berteriak serempak siapa yang melakukannya. Para pelayan dan orang-orang dari desa Feihe berlari ke depan dan menemukan Mu Feng di seberang. Mereka menunjuk ke arah Mu Feng dengan mata gemetar dan berkata, itu anak itu. Karena Mu Feng sedang menunggang kuda, orang-orang ini tertinggal di belakang Mu Feng. Jiang Wu dan Jia Yi menatap Mu Feng, wajah mereka tiba-tiba menjadi gelap, terutama Jiang Wu. Sebelumnya, kakak laki-laki dan keponakan tertuanya sama-sama meninggal karena Mu Feng, tetapi sekarang bahkan putra mereka sendiri pun mati di tangan Mu Feng, dan dia juga membiarkannya. Sangat marah. Mu Feng, aku akan membasmimu. Jiang Wu akhirnya menyadari perasaan Jiang Wen karena kehilangan putranya, dan kemarahan menguasai dirinya. Tuan Jiang, ketika Anda membawa Jiang Wen ke rumah saya, Anda hampir menghancurkan keluarga saya. Saya berkata hari itu, jika saya tidak mati, saya akan membalas Anda 10 kali lipat. Sekarang Jiang Wen sudah mati, terserah Anda untuk menanggungnya, tanggung jawab. Mu Feng berkata dengan dingin, berteriak. Kamu sombong. Jiang Wu berteriak dengan marah, dan dengan gerakan tubuhnya, dia memukul Mu Feng dengan telapak tangannya. Meng Hu hendak mengambil tindakan untuk menghentikannya, tetapi dihadang oleh Mu Feng dengan tangannya. Tuan Meng, biarkan saya yang melakukannya. Melihat Jiang Wu, yang pupilnya perlahan membesar, bibir Mu Feng bersinar dengan sendewa ejekan, dan dia mengambil langkah maju. Seluruh tubuhnya meledak dengan warna perunggu dingin, dan perasaan kekuatan tirani mengalir keluar, dan kemudian Mu Feng meninju. Bang! Tinju dan telapak tangan berpotongan, mengeluarkan suara benturan yang keras. Pada saat yang sama, riak energi yang dalam menyebar dari titik tumbukan seperti badai, menyapu semua kerikil dan dedaunan di sekitarnya. Kekuatan misterius ini. Ripple terlempar mundur beberapa langkah, rona merah muncul di wajahnya, dan sosoknya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, di bawah perhatian semua orang, Jiang Wu mundur 10 langkah, meninggalkan bekas geser yang dalam di tanah dengan kakinya sebelum dia benar-benar menstabilkan tubuhnya. Tapi Mu Feng hanya mundur 1 langkah untuk sepenuhnya menghilangkan kekuatan serangan balik. Kecuali pria bertopeng berbaju hijau, semua orang membuka mulut lebar-lebar karena terkejut, terutama pelayan keluarga Jiang yang baru saja kembali. Dia awalnya ingin meminta bantuan dari pemimpin keluarga, tetapi dia tidak menyangka itu bahkan pemimpin keluarga bukanlah lawan Mu Feng. Pria bertopeng berbaju hijau diam-diam mencibir sekelompok idiot, jika Anda tahu bahwa pemuda di depan Anda telah mengalahkan orang kuat di alam formatif, Anda akan tahu bahwa apa yang Anda sebut sebagai kepala keluarga Jiang itu tidak baik cukup. Sekarang Jiang Wu baru saja mencapai tahap pemodelan setengah langkah, jadi dia tentu saja bukan tandingan Mu Feng. Ekspresi ngeri muncul di wajah Jiang Wu. Dilihat dari kekuatan pukulan Mu Feng barusan, itu jauh melebihi miliknya. Bagaimana mungkin? Sudah kurang dari setahun sejak Mu Feng memasuki alam transformasi Qi. Ekspresi serius muncul di wajah Jia Yi. Kekuatan ketiga wakil kepala desa yang bisa membasminya tidak boleh dianggap remeh. Kali ini, dia memukul mundur Jiang Wu dengan 1 pukulan, membuktikan sekali lagi bahwa pemuda di depannya adalah tidak sederhana. Pikiran Jiang Yong menjadi kosong. Dia mengusir ayahnya. Dia mengira dia memiliki kemungkinan untuk mengejar Mu Feng sebelumnya, tetapi pemandangan di depannya benar-benar mengejutkannya. Meng Hu juga memandang Mu Feng dengan sangat bingung. Dari aura yang memancar dari Mu Feng, dia tahu bahwa yang terakhir hanya berada di tahap tengah alam transformasi Qi, dan dia benar-benar menjatuhkan Jiang Wu dengan 1 pukulan. Meskipun Jiang Wu lebih rendah darinya, jarak antara keduanya tidak terlalu besar, yang juga menunjukkan bahwa kekuatan Mu Feng telah melampaui miliknya. Meng Hu melihat ke arah Mu Feng lagi. 2 tahun lalu, dia memberikan inisiasi kekuatan yang mendalam kepada pemuda ini. Tanpa diduga, 2 tahun kemudian, pemuda ini sudah berada di depannya. Kehidupan masa depan sangat buruk. Meng Hu mendesah dalam hatinya. Seluruh pemandangan menjadi sunyi lagi, dan setiap orang memiliki pikirannya sendiri. Tidak ada yang mengira situasi sepihak ini akan terbalik karena seorang pemuda. Saya tidak percaya. Jiang Wu maju selangkah lagi, dan energi hitam yang kuat keluar dari tubuhnya. Ekspresi ganas melintas di wajahnya, dan dia tiba-tiba meninju, yang merupakan keterampilan unik keluarga Jiang, tinju kuda berderap. Tinju kuda berderap, kudanya menggerakkan dunia. Jiang Wu melambaikan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya,
dan di setiap bayangan tinju, tampaknya ada hantu samar berbentuk kuda, membuat orang merasa terkejut. Angin misterius yang dahsyat mengeluarkan suara ledakan sonik. Tindakan Jiang Wu jelas dimaksudkan untuk membasmi Mu Feng. Dengan bayangan tinju misteriusnya yang kuat, Jiang Wu seperti kuda yang berlari kencang, bergegas menuju Mu Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Menghadapi Jiang Wu yang mengancam, ekspresi Mu Feng akhirnya menjadi serius. Serangan Jiang Wu sudah cukup untuk menarik perhatiannya. Bang bang bang, Mu Feng mengepalkan tinjunya, Yanyang Baksuan dengan cepat mengumpulkan tinjunya, dan kemudian dengan keras menghantam Jiang Wu yang sedang menyerang ke depan. Energi hitam yang kuat bertabrakan, dan semburan suara tabrakan terus-menerus terjadi. Dampak semacam ini juga mengejutkan semua orang. Banyak orang yang tidak cukup kuat terkejut dengan fluktuasi yang disebabkan oleh dampak ini, darah mereka melonjak, wajah mereka menjadi pucat, bahkan ada yang muncrat. Fluktuasi semacam ini memang agak tak tertahankan bagi para pejuang alam pemurnian tubuh. Namun, semua orang masih menatap tajam ke arah dua orang yang berada di tengah lapangan. Di mata semua orang, sosok Jiang Wu terbang lagi, seteguk darah muncrat dari mulutnya, dan seluruh auranya tiba-tiba melemah. Berkumpul, Jiang Wu berteriak kepada Jia Yi di samping dan pria bertopeng hijau di belakangnya. Dua orang lainnya segera mengangguk. Pria bertopeng Xing Yi dan Jia Yi tahu bahwa jika mereka bertiga tidak bergabung, situasi hari ini akan terbalik sepenuhnya oleh pemuda menakutkan di depan mereka. Mereka bertiga perlahan mendekati Mu Feng, menggunakan kekuatan tanduk mereka untuk mengunci sosok Mu Feng sepenuhnya. Mu Feng memandang mereka bertiga dengan dingin, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Kerja sama ketiga orang ini jelas jauh lebih kuat daripada kerja sama ketiga wakil kepala desa tadi. Tuan Meng, mohon tunggu sampai saya tidak dapat lagi mendukung Anda sebelum mengambil tindakan. Meng Hu hanya ingin melangkah maju untuk membantu, namun tetap ditolak oleh Mu Feng. Dia juga ingin tahu apakah kekuatannya sendiri dapat menandingi upaya gabungan mereka bertiga. Ekspresi semua orang sedikit berubah ketika mereka melihat bahwa Mu Feng sebenarnya ingin bertarung 1 lawan 3. Kecuali mereka kuat di alam formasi, mereka tidak akan pernah bisa menolak upaya gabungan dari 3 ahli pembentuk setengah langkah. Namun, tampaknya Mu Feng hanya berada di tahap tengah alam transformasi Qi. Mu Feng, hari ini kita akan menyelesaikan akun lama dan baru bersama-sama. Jiang Wu berkata dengan sengit. Dengan partisipasi pria bertopeng Xing Yi dan Jia Yi, kepercayaan dirinya menjadi lebih kuat dan kata-katanya menjadi lebih keras. Meskipun pertarungan 3 lawan 1 bukanlah adegan yang bagus, itu lebih baik daripada kalah dari pemuda yang sangat kuat di depan Anda. Kalau begitu datanglah dan cobalah. Mu Feng memandang mereka bertiga dengan dingin, dan semua energi yang dalam melonjak keluar dari tubuhnya. Perang akan segera pecah, dan situasi di lapangan tiba-tiba menjadi tegang. Hati Meng Hu dan yang lainnya tercekat di tenggorokan mereka. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Mu Feng barusan sangat mengejutkan, tetapi menghadapi ketiga tuan itu, aku bertanya-tanya apakah dia cocok. Namun, Meng Hu juga berencana membantu Mu Feng jika dia menunjukkan sedikit kelemahan. Harapan hari ini juga tertuju pada bocah 17 tahun ini. Saat ketiga orang itu mendekat, 3 aura kuat dengan energi yang sangat dalam juga menyebar. Wajah semua orang yang menonton sedikit berubah, dan beberapa bahkan merasa sulit bernapas. Dengan bergabungnya ketiga orang ini, bahkan orang kuat yang baru saja memasuki alam formasi tidak akan berani meremehkannya, apalagi Mu Feng belum maju ke alam formasi. Tidak mungkin untuk mengalahkannya, gumam Jiang Yong sambil melihat sosok kurus di lapangan. Dia memandang Mu Feng, yang wajahnya lembut penuh percaya diri, dan firasat buruk muncul di hatinya. Setiap kali Mu Feng muncul, dia akan sangat terkejut dengan kekuatan supernya. Banyak mata tertuju pada pemuda di lapangan, dan semua orang menemukan bahwa di bawah tekanan ketiga orang itu, Mu Feng sangat tenang. Meskipun wajahnya serius, dia tidak panik sama sekali, dan energi dalam tubuhnya tidak panik berfluktuasi dalam pengaruh apapun. Sekarang Mu Feng juga berada di puncak kesempurnaan agung di tahap tengah alam transformasi Qi. Mungkin dia bisa menggunakan pertempuran ini sebagai kesempatan untuk maju ke tahap puncak alam transformasi Qi. Bahkan jika Anda tidak bisa maju, pengalaman bertarung Anda yang sebenarnya akan ditingkatkan. Pertarungan ini benar-benar pertama kalinya Mu Feng bertarung melawan seorang pejuang dengan kekuatan yang sebanding. Bertarung melawan monster di pegunungan berbeda dengan bertarung melawan pejuang manusia. Lagi pula, monster tidak secerdas pejuang manusia. Mu Feng menjilat bibirnya dengan ringan. Tidak ada rasa takut di matanya, melainkan ada sendewa api, keinginan mendesak untuk membuat dirinya lebih kuat. Jiang Wu dan 3 orang lainnya juga menemukan perubahan ini pada Mu Feng, dan mereka terkejut, dan niat membasmi mereka menjadi lebih kuat jika anak ini tidak disingkirkan, dia pasti tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Mereka bertiga melakukan kontak mata,
lalu tubuh mereka tiba-tiba keluar, dan serangan sengit segera mengenai 3 titik vital Mu Feng. Meskipun pemahaman diam-diam di antara mereka bertiga lebih buruk dibandingkan dengan ketiga wakil kepala desa, namun kekuatan ketiganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ketiga wakil kepala desa, sehingga kekuatan serangan bersama jauh lebih besar daripada kekuatan serangan bersama 3 wakil kepala desa tuan rumah. Menghadapi serangan ketiga orang itu, warna perunggu di tubuh Mu Feng menjadi semakin dingin. Gelombang kekuatan dengan rasa kekuatan menyebar seperti riak air. 3 bayangan tinju berturut-turut diayunkan dalam sekejap, membawa gelombang kekuatan. Dengan suara yang mendominasi dan ganas, bercampur dengan suara dentuman sonik di udara, itu meledak ke arah ketiga orang itu. Bang bang bang, energi hitam yang kuat bertabrakan, dan ketiga sosok itu menghantam bayangan tinju yang mendekat dengan keras. Suara ledakannya sangat mengejutkan. Seluruh tanah juga terkena dampak fluktuasi energi yang sangat besar ini, dan lapisan lumpur yang tebal terbalik. Pada saat ini, lumpur lunak itu seperti batu yang keras, menembaki kerumunan orang yang menonton. Hidung mereka memar dan wajah mereka bengkak. Mereka menjerit dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Beberapa orang yang berdiri sedikit lebih dekat terlempar ke belakang oleh gelombang energi dalam yang seperti badai, dan bahkan duduk di tanah. Mereka yang tidak cukup kuat juga dikejutkan oleh dampak energi dalam tersebut, menyebabkan mereka menyemburkan seteguk darah. Lingkaran di sekitar mereka sudah cukup besar, tetapi ketika mereka melihat bahwa hal itu masih mempengaruhi mereka, mereka buru-buru mundur beberapa meter. Keempat orang di lapangan juga mundur beberapa langkah di bawah fluktuasi ini. Setelah pertarungan, mereka berimbang. Wajah Jiang Wu dan Wu sangat jelek. Mereka bisa merasakan kekuatan seperti gunung dari bayangan tinju Mu Feng. Jika 3 bayangan tinju tidak menyebarkan kekuatannya, ketiganya akan menjadi seperti itu. Baru saja Jiang Wu dikalahkan oleh Mu Feng dengan sebuah pukulan. Mengapa anak ini begitu kuat? Jia Yi meludah dan mengumpat. Pria bertopeng di Xing Yi juga sedikit terkejut. Meskipun dia telah menyaksikan kekalahan Qing Ying atas Song Ping dan Zheng Jian di kompetisi, hanya dalam pertarungan sebenarnya dia merasa bahwa kekuatan Mu Feng masih di luar dugaannya. Jiang Wu bahkan tidak menyangka bahwa mereka bertiga tidak akan mendapatkan keuntungan dari tangan Mu Feng. Jangan menahan diri, semuanya. Jiang Wu berteriak keras, sambil meninju lagi. Itu adalah 10.000 kuda dalam tinju kuda berderap. Flying Crane Claw, Wind Splitting Strike. Setelah serangan Jiang Wu, Jia Yi juga menggunakan keahlian spesialnya. Namun, pria bertopeng berbaju hijau tidak menggunakan seni bela dirinya sendiri, melainkan menggunakan teknik tinju yang lebih umum. Namun, dalam menghadapi kekuatan yang kuat, meski merupakan teknik tinju biasa, namun kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Serangan ketiga orang itu sangat kuat dan tajam, dan semuanya mengenai titik vital Mu Feng. Mereka jelas ingin membasmi Mu Feng sepenuhnya. Serangan semacam ini pun membuat orang-orang di sekitarnya gemetar ketakutan. Di kota Hong Feng, ketiga orang ini mewakili eksistensi paling puncak, tetapi kali ini, ketiganya bekerja sama untuk menyerang seorang pemuda. Melihat 3 sosok yang dengan cepat muncul di matanya, ekspresi Mu Feng tidak berubah sama sekali. Dia menarik napas dalam-dalam, dan energi dalam yang membara menyembur keluar. Tinju api, naga api melahap segalanya. Tinju api sengit, gerakan terakhir, naga api memakan segalanya. Ketika pukulan ini digunakan, itu seperti suara naga yang mengaum. Bayangan tinju misterius terbentuk di tangan Mu Feng. Bayangan tinju misterius itu dengan cepat mengeras, dan kepala naga ilusi muncul, memancarkan ledakan energi. Gelombang yang menakutkan. Fluktuasi semacam itu menyebabkan ekspresi setiap orang yang hadir berubah. Wajah pria bertopeng berbaju hijau semakin tenggelam. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan pukulan Mu Feng bahkan lebih kuat dari pukulan terakhir terhadap Zheng Jian di kompetisi Qin Ying. Pukulan Feng akan menjadi lebih kuat. Kekuatannya meningkat pesat. Namun, dia tidak mengizinkannya untuk berpikir terlalu banyak, dan dia buru-buru menggunakan seluruh energinya yang dalam untuk melawan. Saat pukulan ini dilempar, wajah Mu Feng juga menjadi sedikit pucat. Seni bela diri tingkat Suan semacam ini menghabiskan terlalu banyak energi yang sangat besar. Merusak, Mu Feng berteriak pelan, dan tinjunya mengenai ketiga sosok itu dengan keras. Ledakan. Di mata semua orang yang terkejut, bayangan tinju yang mengejutkan bertabrakan dengan Jiang Wu dan yang lainnya. Tiba-tiba, telinga semua orang berdengung seolah-olah guntur bergemuruh. Dampak dari energi yang dalam beberapa kali lebih keras dari sebelumnya ada yang terpengaruh kali ini. Bang bang bang. Di bawah pemboman bayangan tinju, tubuh Jiang Wu dan 3 orang lainnya terbang mundur, dan darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulut mereka. Mereka bertiga terjatuh dengan keras ke tanah, tetapi karena pria bertopeng di Xing Yi terlambat bergerak, tertinggal di belakang keduanya, dan lebih kuat, lukanya paling sedikit. Jiang Wu dan Jia Yi sepenuhnya menahan serangan penuh Mu Feng.
Tulang dan meridian di tubuh mereka telah dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan Mu Feng. Seluruh dada mereka berlumuran darah muntahan, dan mereka tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Ayah! Jiang Yong buru-buru bergegas ke lapangan dan mendatangi Jiang Wu. Semua orang melihat sosok kurus di lapangan, mata mereka dipenuhi rasa kagum. Banyak orang di sini yang masih ingat bahwa 3 tahun lalu, pemuda ini belum mampu mencapai tahap awal alam pemurnian tubuh dan belum bisa dianggap sebagai pejuang sejati. Puncak kekuatan, kondisi Mu Feng saat ini juga tidak terlalu baik. Meskipun gerakan terakhir dari tinju api-api sangat kuat, itu masih belum bisa dia tampilkan sepenuhnya dengan kekuatannya saat ini. Namun, dia tidak menyangka pukulan ini akan membasmi Jiang Wu dan Jia Yi. Pria bertopeng dengan pakaian hijau terluka ringan. Dia berdiri, menatap Mu Feng dengan penuh arti, dan bergegas keluar. Adegan ini membuat semua orang di keluarga Jiang dan desa Fei He terlihat sedih. Mereka tidak menyangka bahwa guru misterius yang diundang oleh Jiang Wu dan Jia Yi akan benar-benar melarikan diri. Meng Hu hendak mengejarnya, tapi dihentikan oleh Mu Feng. Dia merasa meskipun pria bertopeng berbaju hijau itu terluka, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Dengan kekalahan Jiang Wu dan Jia Yi, semua orang juga tahu bahwa keluarga Jiang dan desa Fei He telah tamat. Kepala keluarga Jiang dan kepala desa Fei He, yang juga merupakan tokoh terkenal di kota Hongfeng, keduanya terbasmi oleh pria ini. Hal itu pernah dianggap sebagai sampah di tangan anak muda. Para pelayan keluarga Jiang dan orang-orang di desa Fei He tiba-tiba kehilangan semangat juang, mereka memandang pemuda di lapangan dengan panik di wajah mereka. Pemuda ini, dengan kekuatannya sendiri, menghadapi 3 tuan, membasmi 2 orang dan memaksa 1 orang pergi. Kekalahan Jiang Wu dan Jia Yi juga membalikkan keadaan sepenuhnya. Semua anggota keluarga Jiang dan desa Fei He menyerah dan mulai melarikan diri. Meng Hu melambaikan tangannya, dan semua pria dan kuda dari sekolah seni bela diri Hongfeng mengejar mereka. Namun, mereka tidak membasmi mereka semua. Mereka hanya membasmi beberapa penentang yang keras kepala dan mengusir yang lain dari kota Hongfeng. Mulai sekarang, sekolah seni bela diri Hongfeng akan menjadi satu-satunya di kota Hongfeng. Mu Feng datang ke sisi Jiang Yong dan menatap tuan muda keluarga Jiang yang menangis. Jiang Wen, Jiang Wu, Jiang Wei dan Jiang Meng, 4 orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan Jiang Yong, semuanya mati di tangannya. Kamu ingin membasmiku, tolong lakukan itu. Jiang Yong mengangkat kepalanya, menatap Mu Feng, dan berkata sambil tersenyum sedih. Dia perlahan menutup matanya dan menunggu Mu Feng mengambil tindakan. Namun, setelah menunggu lama, masih tidak ada gerakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya, hanya untuk melihat punggung Mu Feng mundur. Saya harap Anda bisa menjadi orang baik. Suara samar Mu Feng terdengar dari jauh. Mu Feng juga berpikir untuk membasmi Jiang Yong, tetapi Jiang Yong pada dasarnya tidak buruk dan tidak melakukan apapun yang membahayakan alam. Dia tidak membasmi Jiang Wu, Jiang Meng dan lainnya dengan sengaja. Dia diminta untuk membasmi Jiang Yong, tapi hati nuraninya tidak tahan. Mu Feng, jika kamu tidak membasmiku hari ini, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan besok. Jiang Yong berteriak keras. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu mengalahkan Mu Feng dalam satu gerakan, tetapi balas dendam karena membasmi ayahnya tidak dapat didamaikan. Dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan membasmi Mu Feng dengan tangannya sendiri secara berurutan untuk membalas pertikaian berdarah ini. Mu Feng, jika Jiang Yong tetap tinggal, itu akan menjadi bencana. Mengapa tidak membasminya? Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku bersedia melakukannya. Sekarang kekuatan yang ditampilkan Mu Feng telah jauh melampaui dirinya, jadi dia tidak memanggil Mu Feng dengan nama panggilannya, tetapi memanggilnya dengan nama depannya untuk menunjukkan betapa dia menghargai Mu Feng. Lupakan saja, Tuan Meng, beri dia cara untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, dia tidak melakukan hal buruk apapun, kata Mu Feng dengan tenang. Dalam konflik kepentingan seperti ini, tidak ada orang yang benar atau salah, baik atau jahat, jadi Mu Feng tidak ingin melakukan sesuatu yang terlalu radikal. Meng Hu mengangguk, tapi tidak mengatakan apapun lagi. Saat ini, Yang Seng, Yang Zan dan putranya juga bergegas mendekat. Tuan Meng, Mu Feng, apakah kamu baik-baik saja? Meng Hu bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, ini semua berkat Mu Feng kali ini, jika tidak, Zan Er dan aku mungkin tidak akan bisa menyelamatkan hidup kami. Yang Seng berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan berjuang untuk memblokir 3 wakil kepala desa di desa Fei He sebelumnya, hanya karena dia ingin menyelamatkan nyawanya. Putranya Yang Zan memiliki peluang untuk bertahan hidup, tetapi jika bukan karena Mu Feng, Yang Zan mungkin masih harus pergi ke Bodo Amat John dengan dia. Mu Feng, berapa lama kamu berencana untuk tinggal di kota Hongfeng kali ini? Yang Zan bertanya. Mari kita tinggal selama beberapa hari.
Aku kembali kali ini untuk mengunjungimu, tapi aku tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi di kota Hongfeng. Mu Feng juga sedikit takut, dia takut sekolah seni bela diri Hongfeng akan dihancurkan. Mu Feng, jika kamu membutuhkan sekolah seni bela diri Hongfeng di masa depan, tanyakan saja. Meng Hu berkata dengan sungguh-sungguh, tapi dia juga tahu bahwa dengan kekuatan sekolah seni bela diri Hongfeng, dia mungkin tidak dapat membantu Mu Feng. Namun, hari ini, dia menerima bantuan sebesar itu dari Mu Feng, jadi dia harus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Mu Feng. Tuan Meng, kamu sopan sekali. Terima kasih kepada Tuan Meng dan Paman yang karena telah menjaga keluargaku. Kata Mu Feng sambil tersenyum. Mereka berempat berjalan mengelilingi kota Hongfeng, mendesah melihat kerusakan yang disebabkan oleh pertempuran antara kedua belah pihak. Perebutan kepentingan semacam ini terjadi di mana-mana, dan kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Meskipun kali ini berakhir dengan kemenangan besar bagi sekolah seni bela diri Hongfeng, kedua belah pihak menderita ratusan korban jiwa, dan banyak orang tak berdosa di kota Hongfeng juga terkena dampaknya. Melihat situasi tragis di kota Hongfeng, Mu Feng merasa sedikit tak tertahankan, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Bahkan klan tidak dapat ikut campur dalam pertarungan semacam ini, jika tidak, anggota klan akan mati kelelahan setiap hari karena pertarungan semacam ini. Hari ini, pertarungan Mu Feng dengan 3 master menyebar ke seluruh kota Hongfeng dalam sekejap. Meskipun konflik kepentingan antara sekolah seni bela diri Hongfeng dan keluarga Jiang telah membawa bencana ke kota Hongfeng, hal itu juga membuat orang-orang menjadi bahan pembicaraan tanpa akhir. Setelah makan malam, semua orang membicarakan tentang pertarungan Mu Feng dengan 3 tuan. Tidak ada yang menyangka bahwa hanya dalam 2 ronde, Mu Feng akan membasmi 2 orang dan memaksa 1 orang melarikan diri. Keluarga Jiang, yang pernah menjadi kekuatan terbesar di kota Hongfeng, menghilang sepenuhnya di kota dalam waktu singkat, dan Jiang Yong, satu-satunya garis keturunan keluarga Jiang, juga hilang. Tentu saja, orang-orang masih bingung jika Mu Feng melepaskan Jiang Yong. Meskipun Jiang Yong sekarang jauh dari lawan Mu Feng, dan tidak dapat membahayakan dirinya atau keluargamu, meninggalkan bahaya yang tersembunyi masih membuat orang khawatir. Mungkin suatu hari Jiang Yong akan muncul dari kegelapan memberi Mu Feng balas dendam yang kejam. Mereka yang menyaksikan pertempuran hari itu merasa bersemangat ketika membicarakannya dengan orang lain. Selama bertahun-tahun, belum ada anak muda di kota Hongfeng yang bisa mencapai level ini. Dengan lenyapnya keluarga Jiang, sekolah seni bela diri Hongfeng mengambil alih semua properti keluarga Jiang. Tiba-tiba, sekolah itu menjadi kekuatan terbesar di kota Hongfeng, dan popularitasnya mencapai puncaknya anggota sekolah seni bela diri Hongfeng. Berlatih seni bela diri di gym. Semua orang juga memahami bahwa sekolah seni bela diri Hongfeng mendapat dukungan dari Mu Feng, dan tidak ada yang bisa meremehkannya. Bagaimanapun juga, klan Mu di belakang Mu Feng adalah raksasa yang tak terbayangkan dalam pikiran semua orang. Saat pertempuran menyebar luas keluar, Mu Feng tinggal dengan tenang di rumah aslinya. Sejak mereka pindah dari kota Hongfeng, Meng Hu mengirim orang untuk merenovasi rumah, dan rumah dibersihkan setiap hari. Kota Hongfeng, di halaman keluarga Mu. Seorang pemuda kurus berdiri dengan tenang, dan gelombang samar energi yang sangat memancar dari tubuh pemuda itu. Tiba-tiba, aura pemuda itu tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan sosoknya bergerak aneh. Setiap langkah yang diambilnya, meski tampak biasa saja, memiliki misteri yang tak terlukiskan. Sosok anak laki-laki itu menjadi semakin cepat, dan sosoknya menjadi kabur. Bunyi hembusan angin disebabkan oleh gerakan yang cepat sehingga membuat orang tergerak. Saat pemuda itu berdiri diam, aura tubuhnya juga mencapai kondisi puncak. Pemuda itu mengayunkan pukulan dan menghantam udara di depannya dengan keras. Energi dalam yang tiba-tiba terstimulasi membuat udara seolah meledak, dan terdengar suara-suara ledakan bergemuruh, dan momentumnya sangat menakutkan. Namun, pemuda itu sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun transformasi 9 bayangan menjadi langkah Void ini misterius, ia tetap tidak dapat menyingkat bayangan pertama. Tampaknya nama seniman bela diri tingkat Suan tingkat rendah bukan untuk apa-apa. Pemuda ini adalah Mu Feng. Mu Feng berpikir dalam hati setelah tinggal di kota Hongfeng selama setengah bulan, inilah waktunya untuk pergi ke pegunungan Luoxia untuk mencari pengalaman. Kekuatan saya telah mencapai kesempurnaan luar biasa di tahap tengah alam transformasi Qi. Sayangnya, saya tidak mendapatkan terobosan dalam pertempuran dengan Jiang Wu dan lainnya ke pegunungan Luoxia untuk mengalaminya, saya mungkin bisa mendapatkan terobosan. Adapun meridian ke-10 Yan yang Bajue, dia telah membukanya sepenuhnya, tetapi 9 meridian yang tersisa agak rumit untuk Mu Feng. Membuka 9 meridian di belakang membutuhkan energi yang sangat besar yang tak terbayangkan. Jika ada tempat yang mirip dengan ruang kekuatan misterius untuk budidaya, maka akan lebih mudah untuk membuka meridian.
Meskipun masih ada 3 pil yang murni dan pil Baolian di batu void, Mu Feng tidak berani meminumnya dengan mudah karena Mu Huagong telah memperingatkannya bahwa kekuatan dalam yang terkandung dalam 6 pil ini terlalu besar untuk kondisinya saat ini diselesaikan. Mu Feng takut jika dia meminum pil Cunyang dan pil Baolian, dia akan meledak dan mati sebelum dia sempat memurnikan dan menyerapnya, jadi dia mengikuti nasihat Mu Huagong. Namun meski begitu, setelah membuka meridian ke-10, Mu Feng merasa Yanyang Baksuan di tubuhnya meningkat 1 poin, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Alasan mengapa saya bisa melompati Zheng Jian dan Song Ping dan lainnya adalah karena Yanyang Baksuan yang dibudidayakan di Yanyang Bajue, ditambah berbagai seni bela diri tingkat Suan seperti Fierce Flame Fist dan Suanling Bronze Body Jue. Sekarang dia telah memperoleh seni bela diri tingkat Suan tingkat rendah lainnya, langkah transformasi 9 bayangan, kekuatannya telah meningkat pesat. Yang paling penting sekarang adalah berlatih langkah transformasi 9 bayangan dengan sempurna. Jika Anda bisa berlatih hingga 9 bayangan berubah menjadi kenyataan, Anda akan mampu bertarung bahkan melawan orang kuat di alam formasi, belum lagi perlindungan diri. Mu Feng, apakah kamu masih berlatih? Yang Zhan masuk dari gerbang halaman. Dia telah menyaksikan Mu Feng berlatih hari ini, dan dia terkejut dengan betapa kerasnya dia bekerja ini. Namun, akhir-akhir ini, setelah mendapat bimbingan dari Mu Feng, dia telah membuat banyak kemajuan. Sekarang dia samar-samar telah menyentuh tepi alam transformasi Qi, dan hanya menunggu untuk memadatkan inti pemikat Qi dan mengaktifkan energi yang dalam di dalamnya, tubuhnya. Namun, langkah ini mudah untuk dikatakan tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Banyak pejuang realem pemurnian tubuh telah gagal pada level ini. Bahkan Mu Feng telah mengalami kegagalan yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya berhasil memadatkan inti gravitasi dan mengaktifkan kekuatan Suan-Suan. Yang Zhan, kamu di sini. Mu Feng tersenyum tipis dan berkata, kamu datang tepat waktu, aku akan menemukanmu. Mencariku, ada apa? Yang Zhan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku pergi, kata Mu Feng dengan tenang. Kali ini dia datang ke kota Hong Feng hanya untuk mengunjungi Yang Zhan dan yang lainnya. Tujuan sebenarnya adalah pergi ke pegunungan Luoxia untuk berlatih dan mencapai tujuan untuk menerobos dan maju. Kamu akan pergi begitu cepat. Mengapa kamu tidak tinggal beberapa hari lagi? Yang Zhan berkata dengan penuh semangat, saya akan berbicara dengan ayah saya dan Tuan Meng. Mu Feng segera meraih Yang Zhan dan berkata, jangan beritahu mereka. Saya keluar kali ini supaya saya bisa mengalaminya sendiri. Saya telah berada di sini selama setengah bulan, dan saya akan datang mengunjungi Anda lagi di masa depan. Selain itu, ketika kamu menerobos ke alam transformasi Qi, tidak bisakah kamu datang ke Mucheng untuk menemukanku? Yang Zhan ragu-ragu sejenak, mengangguk, dan berkata, baiklah, saya pasti akan mencapai alam transformasi Qi sesegera mungkin dan pergi ke Mucheng untuk menemukan Anda. Itu kesepakatan. Kedua remaja itu saling memukul dengan telapak tangan, dan keduanya tersenyum penuh arti. Setelah meninggalkan kota Hong Feng, Mu Feng tidak menunggangi kuda hitam itu, tetapi memberikannya kepada Yang Zhan, dan memasuki pegunungan Luoxia sendirian. Dia juga ingin meningkatkan kekuatannya lagi melalui pengalaman ini dan kembali ke Mucheng di sepanjang pegunungan Luoxia. Pengalaman semacam ini bukanlah yang pertama, jadi dia tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Sebaliknya, dalam pengalaman pegunungan semacam ini, kekuatannya perlahan meningkat, dan dia hanya bisa menunggu sampai dia mencapai tahap puncak alam transformasi Qi. Selama pelatihannya, dia juga bertemu banyak monster. Suatu kali, dia bahkan bertemu monster tingkat ketiga yang setara dengan prajurit di puncak alam formasi mengalahkan monster itu. Sedangkan untuk monster level pertama dan kedua, mereka jarang menjadi jenderal 3 dalam 1 miliknya. Di bawah latihan keras yang tidak terbayangkan oleh orang biasa, 9 bayangan berubah menjadi langkah void secara bertahap menjadi mahir, dan bahkan bayangan pertama menunjukkan tanda-tanda kondensasi. Mu Feng juga sangat gembira dengan hal ini. Dalam langkah transformasi 9 bayangan, bayangan pertama adalah yang paling sulit untuk dipadatkan. Hal ini mengharuskan praktisi untuk mencapai kecepatan yang sangat cepat, yang meninggalkan bayangan dalam penglihatan orang. Padahal, kata terpenting dalam Senfa dan seni bela diri adalah cepat. Di kehidupan Mu Feng sebelumnya, ada juga pepatah dalam dunia seni bela diri, satu-satunya hal yang tidak bisa dikalahkan adalah kecepatan. Mu Feng memahami kebenaran ini, dan telah melatih kecepatannya dengan gila-gilaan akhir-akhir ini. Ditambah dengan langkah misterius transformasi Jiuying menjadi langkah void, bentuk tubuhnya menjadi agak tidak menentu, sehingga sulit untuk diketahui. Hanya saja tingkat budidaya Mu Feng belum cukup, sehingga ia belum mampu memadatkan bayangan pertama. Di tempat yang relatif aman di pegunungan Luoxia, Mu Feng sedang duduk bersila, tangannya membentuk mudra di depan dadanya, dan dia bernapas dengan mata tertutup. Dadanya naik dan turun sedikit, dan dia bernapas perlahan dan kuat. Energi mendalam antara langit dan bumi berubah menjadi aliran udara putih yang terlihat,
yang menembus ke dalam tubuh Mu Feng bersama dengan napasnya, dan disempurnakan oleh Yan Yang Bajue. Pusaran energi yang dalam di dantian Mu Feng berputar dengan gila-gilaan, mendorong gelombang energi yang dalam di tubuhnya dan terus-menerus mencapai hambatan dari lapisan terobosan itu. Ledakan. Dengan suara teredam di dalam tubuhnya, Mu Feng melihat pusaran energi yang dalam di dantiannya tampaknya telah tumbuh sedikit lebih besar. Ada kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak di tubuhnya. Keberhasilan kecil di tahap puncak alam transformasi Qi. Akhirnya mencapai langkah ini, Mu Feng memiliki sedikit senyum di wajahnya. Latihan keras selama lebih dari sebulan tidak mengecewakannya. Dia juga mencapai terobosan sesuai keinginannya, dan kekuatannya meningkat lagi. Perasaan asli dari energi yang sangat besar yang meluap telah hilang sekarang. Tubuh seorang pejuang seperti sebuah wadah yang dapat menampung energi dalam jumlah terbatas. Dengan terobosan Mu Feng, jumlah energi dalam yang terkandung dalam tubuh meningkat, dan perasaan meluap ini menghilang secara alami. Jika Anda bisa menerobos ke alam formasi, siapa yang tahu seberapa kuat Anda? Mu Feng mengepalkan tangannya dan berpikir sendiri sambil merasakan kekuatan di tubuhnya. Alam pembentuk memiliki kekuatan mengumpulkan suan untuk membentuk bentuk, yang jauh lebih kuat daripada alam transformasi Qi. Saat semakin dekat ke alam pembentuk, keinginan Mu Feng untuk alam ini menjadi semakin kuat. Namun dia juga tahu bahwa makanan harus dimakan sedikit demi sedikit dan jalannya harus dilalui selangkah demi selangkah. Saat berlatih seni bela diri, Anda tidak bisa serakah dan mencari kecepatan. Hanya dengan meletakkan dasar yang kokoh di depan Anda dapat mencapai puncak seni bela diri. Di malam hari, sinar bulan bagaikan air, menyinari pegunungan Luoxia, menutupinya dengan lapisan kain kasa perak. Setelah berlatih di pegunungan yang luas ini selama hampir 2 bulan, Mu Feng telah memperoleh banyak hal. Tidak hanya tingkat kultivasinya telah sepenuhnya stabil pada tahap puncak alam transformasi Qi, tetapi 9 langkah transformasi bayangannya juga telah membuat kemajuan besar. Pada saat ini, Mu Feng sedang duduk bersila berlatih, dan indera tajamnya mendeteksi nafas yang datang dari kejauhan. Siapa dia selarut ini? Mu Feng mengerutkan kening, berhenti berlatih, dan menyembunyikan sosoknya. Memanggil. Tidak lama kemudian, suara angin bertiup lewat di dekatnya. Mendengarkan suaranya, jelas bahwa tingkat kultivasi orang ini tidak tinggi dan dia belum mencapai alam formasi. Apakah itu dia? Melihat bayangan hitam menghilang di kejauhan, Mu Feng terkejut di dalam hatinya, dan dia juga mengejarnya. Sosok hitam itu jelas adalah pria bertopeng berbaju hijau yang melarikan diri di kota Hong Feng. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas di malam yang gelap, Mu Feng teringat sosok yang dikenalnya dari belakang. Faktanya, Mu Feng kemudian mengetahui dari beberapa pelayan keluarga Jiang dan antek-antek dari desa Feihe bahwa orang ini memiliki asal-usul yang misterius, dan tidak seorang pun kecuali Jiang Wu dan Jia Yi yang mengetahui detailnya. Namun, keduanya telah dibasmi oleh Mu Feng Wuxin, jadi dia tidak dapat mengetahui identitas spesifik pria bertopeng berbaju hijau itu. Namun, Mu Feng tahu bahwa jika pria bertopeng berpakaian hijau muncul di sini pada jam selarut ini, pasti tidak ada hal baik yang terjadi, jadi dia mengikutinya secara diam-diam. Karena takut ketahuan, dia hanya mengikuti dari kejauhan dan tidak berani terlalu dekat. Namun, semakin dia melihat ke belakang pria bertopeng berbaju hijau, semakin Mu Feng merasa familiar, seolah-olah dia mengenalnya melihat orang ini sebelumnya. Setelah mengikutinya seperti ini selama hampir 2 jam, Mu Feng juga melihat pria bertopeng berpakaian hijau datang ke tempat tersembunyi dari kejauhan, dan dengan akal sehatnya, dia juga mendeteksi beberapa aura tersembunyi di sekitarnya. Sesosok muncul seperti hantu. Mengapa kamu datang terlambat? Yang mengejutkan Mu Feng adalah menilai dari aura suara pria ini, dia ternyata adalah orang kuat di puncak alam formasi. Mu Feng menahan napas, tidak berani melakukan gerakan apapun sama sekali. Jika dia ditemukan oleh orang ini, dia pasti akan lolos dari kematian. Maaf, pelindung Bai, ada beberapa masalah sepele yang tertunda beberapa saat. Kata pria bertopeng berbaju hijau. Kamu begitu terlibat dalam banyak hal. Kamu bahkan punya andil dalam urusan kota Hong Maple. Yang disebut pelindung Bai berkata tidak puas. Pria bertopeng berpakaian hijau berkata saat itu, ayah saya berteman dengan Na Jiang Wu, jadi dia mengambil tindakan. Aku tidak peduli padamu, tapi jangan merusak hal besarku, jika tidak jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu. Penjaga Bai. Pria bertopeng berbaju hijau berbisik di telinga pelindung Bai. Dilihat dari penampilannya, dia menceritakan sesuatu yang rahasia. Mu Feng menajamkan telinganya dan hendak mendengar sesuatu, tetapi tanpa diduga, pelindung Bai tiba-tiba berteriak siapa itu. Tidak, aku sudah ketahuan. Mu Feng kesal dan berbalik ke satu sisi untuk menghindari kekuatan misterius. Dia menggunakan 9 bayangan untuk berubah menjadi langkah kosong dan dengan cepat melarikan diri ke belakang, akan berakhir mati. Luo Bao, pergi dan basmi dia,
kata pelindung bayi ringan, lalu berbalik dan pergi. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan penyadap hanyalah seorang pejuang di alam transformasi Qi. Dia bahkan tidak repot-repot mengambil tindakan terhadap kucing atau guk-guk seperti itu. Ya, kata sosok gelap yang tersembunyi di kegelapan. Mu Feng berlari cepat, dan di belakangnya, dia bisa merasakan setidaknya 5 aura mengunci dirinya, dan masing-masing aura setidaknya berada di puncak alam transformasi Qi. Untungnya, tidak ada orang yang kuat di alam formasi. Mu Feng tidak takut dia tidak akan mampu melawan mereka berlima, tapi dia hanya khawatir selama dia tinggal dan berjuang sebentar, itu akan terjadi, yang kuat lainnya akan datang. Mu Feng tidak akrab dengan pegunungan ini. Dalam kepanikan, Mu Feng sebenarnya memilih jalan buntu. Melihat tebing di depannya, ekspresi kejam melintas di wajah Mu Feng, dan dia berbalik tajam untuk melihat 5 pria berbaju hitam di belakangnya. 5 pria berbaju hitam di belakangnya memandang Mu Feng, dengan sedikit olok-olok kucing dan tikus di wajah mereka. Nak, teruslah berlari, kenapa kamu tidak lari? Salah satu pria berbaju hitam berkata sambil tersenyum. Mereka melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 17 tahun di depan mereka. Setelah sedikit terkejut, mereka merasa lega. Mereka merasakan aura Mu Feng, yang hanya merupakan pencapaian kecil di puncak alam transformasi Qi. Mu Feng memandang kelima orang itu dan sedikit mengernyit. 3 orang di seberangnya berada dalam tahap puncak alam transformasi Qi, dan 2 lainnya dalam bentuk setengah langkah, tapi Mu Feng khawatir pihak lain memiliki sesuatu yang lain. Kamu orang menyebalkan, pergilah ke neraka. Salah satu pria berbaju hitam sangat ingin mencapai kesuksesan. Dia bergegas dan menggunakan tangan besinya untuk memukul bagian vital Mu Feng dengan kekuatan hitam yang ganas, bahkan jika dia juga berada di puncak Qi. Alam transformasi. Seorang pejuang tidak dapat menerima pukulan ini dengan mudah. Mu Feng diam-diam menggunakan teknik tubuh perunggu Xuanling, dan seketika warna perunggu dingin keluar dari tubuhnya. Dia berbalik sedikit ke satu sisi, dan setelah dengan mudah melepaskan pukulan dari pria berbaju hitam, tinju kanannya memukul dengan keras pada sudut yang aneh memukul dada pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam langsung terbang mundur sambil mengeluarkan seteguk darah. Idenya rumit, mari kita semua bekerja sama. 4 pria berbaju hitam lainnya merasa ngeri saat melihat Mu Feng menghempaskan rekan-rekannya dengan satu pukulan. 4 pria berbaju hitam mengambil tindakan pada saat yang sama, dan 4 sinar energi yang dalam meledak ke arah Mu Feng dengan suara angin yang pecah. Daun-daun mati di sekitarnya terhempas, bahkan ada yang langsung diguncang menjadi bubuk. Menghadapi serangan gabungan dari 4 orang, Mu Feng tidak berani memikulnya, jadi dia melompat ke udara dan menghindar. 4 sinar energi yang sangat besar menghantam batu besar di belakangnya, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. 5 pria berbaju hitam menyerbu ke depan, dan energi hitam yang kuat datang melalui angin. Sepertinya mereka juga takut akan malam dan mimpi yang panjang, dan ingin bertarung dengan cepat. Ah! Salah satu pria berbaju hitam berteriak, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Dia memuntahkan seteguk darah. Setelah menabrak pohon besar, dia jatuh ke tanah. Ada bekas pukulan yang jelas di dadanya, dan darah mengalir keluar. Teruslah meludah dari mulut. Mu Feng berdiri di atas batu besar. Jubah pemuda itu bergemerisik di bawah angin pegunungan. Sosoknya tinggi dan lurus, seperti gunung hijau yang menjulang tinggi, dan senyuman muncul di wajahnya yang sedikit tampan. Mu Feng sangat puas dengan kekuatan transformasi 9 bayangan menjadi langkah void. Dia layak menjadi seniman bela diri cerdas tubuh tingkat Xuan tingkat rendah, dan dia benar-benar bisa membasmi seseorang dalam sekejap. Gerakan anak ini aneh sekali. Keempat pria berbaju hitam itu juga ketakutan. Faktanya, Mu Feng hanya mencapai efek ajaib ini dengan memanfaatkan kecerobohan kelima orang tersebut. Tidak peduli seberapa pintar langkah void transformasi 9 bayangan, dia tidak akan bisa membasmi lawan dengan satu gerakan. 4 pria berbaju hitam menjaga pintu keluar tebing dan tidak berinisiatif menyerang. Mereka juga terkejut dengan kemampuan gerakan Mu Feng. Mu Feng tahu bahwa mereka mungkin sedang menunggu bala bantuan, tetapi pukulan tadi meningkatkan kepercayaan dirinya. Dia melompat ke udara, bayangan tinjunya berterbangan, dan energi dalam yang membara terkonsentrasi pada tinjunya, menyapu ke arah mereka berempat. Keempat pria berbaju hitam tidak berani menghadapinya secara langsung, dan semuanya mundur. Mu Feng menggunakan teknik gerakan yang sangat aneh untuk menyerang salah satu dari mereka, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membasmi yang membara. Dia menghargai setiap pertempuran yang sebenarnya. Pria berbaju hitam itu mundur dengan kasar, dan sambil melambaikan tangannya, beberapa cetakan telapak tangan misterius juga muncul ke arah sosok Mu Feng. 3 pria berbaju hitam lainnya juga menggunakan seni bela diri mereka untuk menyerang rompi Mu Feng. Setelah Mu Feng meninju pria berbaju hitam di depannya dan memaksanya mundur, dia berbalik dan menghindari serangan 3 orang di belakangnya pada saat kritis.
Mu Feng mengandalkan kehalusan langkah transformasi 9 bayangan untuk mengikat 4 pria berbaju hitam. Bukan karena Mu Feng tidak bisa mengalahkan mereka berempat, tetapi dia tidak berani menggunakan seluruh kekuatannya karena dia khawatir pria berbaju hitam akan mendapat bantuan di belakangnya. Namun, keempat pria berbaju hitam juga sangat licik. Bahkan jika mereka menjaga persimpangan di tebing, setiap kali Mu Feng ingin kabur, salah satu dari mereka akan mempertaruhkan nyawanya dan memaksanya mundur. Namun, meski begitu, kengerian di hati keempat pria berbaju hitam itu tidak bisa ditingkatkan. Pemuda yang tidak mencolok di depannya ternyata adalah orang yang merepotkan, dan mereka berempat tidak bisa mengalahkannya bahkan jika mereka bekerja sama. Sebaliknya, dia terpaksa berebut dari waktu ke waktu. Sesaat kemudian, 3 bayangan hitam lagi lewat dari kejauhan, 2 di antaranya berbentuk setengah langkah, dan nafas lainnya secara menakjubkan mencapai tahap awal alam pembentukan. Ketika keempat pria berbaju hitam melihat bantuan telah tiba, semangat mereka meningkat pesat. Energi misterius melonjak keluar dari tubuh mereka, dan serangan sengit memaksa Mu Feng mundur terus-menerus, 3 bayangan hitam tiba dalam sekejap. Orang yang auranya mencapai alam formasi melihat ke mayat di sebelahnya dan berkata dengan suara yang dalam sekelompok pecundang, bahkan tidak bisa menangani seorang anak kecil. Salah satu dari 4 orang itu berkata, "Saudara Qi, anak ini sangat merepotkan," bahkan Ah Chang pun jatuh ke tangannya. Bayangan hitam itu sedikit mengernyit dan berteriak dengan suara rendah, "Kalian mundur dan biarkan aku bertemu anak ini." Mendengar kata-kata bayangan hitam, keempat pria berbaju hitam menghela nafas lega. Mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk memaksa Mu Feng mundur beberapa langkah dan memanfaatkan situasi untuk mundur ke balik bayangan hitam. Bayangan hitam itu maju selangkah, aura kuat melonjak, dan fluktuasi mengerikan terpancar, menyebabkan ekspresi pria berbaju hitam lainnya berubah. Meskipun mereka sangat dekat dengan alam formasi, fluktuasi semacam ini membuat mereka merasa sedikit ketakutan. Menghadapi sosok kuat di alam formasi lagi, mata Mu Feng bersinar dengan cahaya dingin, dan wajahnya menjadi serius. Dalam kompetisi Qin Ying, Mu Feng mengandalkan kekuatan teknik tubuh perunggu Xuanling untuk melawan Zheng Jian. Saat ini, dia adalah orang yang benar-benar berprestasi di tahap puncak alam transformasi Qi, dan memiliki keterampilan tubuh dan seni bela diri tingkat rendah seperti alam transformasi 9 bayangan alam formasi. Namun, aura bayangan hitam di depannya jauh lebih kuat daripada aura Zheng Jian. Bagaimanapun, Zheng Jian baru saja memasuki alam formasi hari itu, aura dan kultivasinya belum sepenuhnya stabil, dan dia belum sepenuhnya stabil, namun sepenuhnya menguasai kekuatan bentuk. Meskipun sosok hitam ini baru berada di tahap awal alam formasi, sosoknya stabil dan auranya panjang dan dalam, itu adalah Zheng Jian saat itu. Saudara Qi, hati-hati, keterampilan tubuh anak ini agak jahat. Bayangan hitam itu menatap Mu Feng dengan niat membasmi yang dingin di matanya. "Nak, tidak peduli siapa kamu pasti akan mati hari ini." Bayangan hitam itu berteriak dengan dingin. Mu Feng juga bisa merasakan niat membasmi yang menakjubkan dari lawannya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain sosok kuat di alam formasi, ada 4 alam formasi setengah langkah dan 2 prajurit Dzogchen di puncak alam transformasi Qi di sisi berlawanan. Pertarungan malam ini pasti sangat berbahaya. Tinju harimau yang perkasa, harimau mengguncang gunung dan hutan. Saat bayangan hitam itu berteriak, seekor harimau hitam besar dengan cepat terbentuk di belakangnya. Bayangan hitam itu memandang Mu Feng dan mencibir. Dia mengangkat telapak tangan kanannya ke udara dan mengayunkannya ke arah Mu Feng. Harimau misterius itu memamerkan gigi dan cakarnya dan bergegas menuju Mu Feng. Meskipun tinju harimau kuat lawannya hanyalah seni bela diri tingkat kuning tingkat tinggi, itu masih merupakan serangan kekuatan penuh dari orang kuat di alam formasi, dan Mu Feng masih tidak berani meremehkannya. Tinju api ganas membakar langit. Yanyang baksuan yang berapi-api dituangkan ke dalam tangan kanan, dan bayangan kepalan tangan itu menari-nari, menembak ke arah harimau misterius itu. Melihat Mu Feng ingin mengalahkan harimau misterius itu, He Ying menunjukkan sedikit ejekan di wajahnya. "Kamu tidak tahu seberapa tinggi langit, kamu tahu." Bayangan tinju itu menghantam harimau hitam itu dengan ganas, namun yang mengejutkan adalah harimau hitam itu hancur berkeping-keping di bawah pemboman bayangan tinju itu, dan akhirnya menghilang. Riak energi yang sangat besar tiba-tiba tersapu, dan dedaunan mati serta kerikil di tanah terguncang menjadi bubuk. Pepohonan di sekitarnya semuanya hancur oleh riak energi yang sangat besar. Di bawah pengaruh riak energi yang dalam, bayangan hitam itu juga mundur selangkah, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Mu Feng juga terguncang mundur beberapa langkah, dan darah di tubuhnya melonjak. Meskipun dia sekarang memiliki berbagai seni bela diri tingkat Xuan, dia masih mengalami kesulitan menghadapi alam formasi yang sebenarnya. Bagaimanapun, masih ada perbedaan besar antara alam transformasi Qi dan alam formasi.
Beberapa kali, He Ying mengangguk dan memuji pantas saja acang mati di tanganmu. Tapi aku ingin tahu berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan dariku. He Ying menyadari bahwa kekuatan Mu Feng jelas lebih lemah dari miliknya, dan ada 6 orang di belakangnya, jadi dia tidak terlalu mengambil hati Mu Feng. Bayangan hitam itu berteriak sedikit, jelas tidak bermaksud memberi Mu Feng waktu untuk bernapas. Kekuatan hitam yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Segera, dia mengepalkan tangan besarnya, dan tinju kekuatan hitam terbentuk dari udara tipis, dan kemudian menimbulkan angin kencang yang menindas. Dia memukul kepala Mu Feng dengan keras. Melihat kekuatan dahsyat dari tinju raksasa kekuatan hitam, teknik tubuh perunggu Mu Feng Xuanling dengan cepat mencapai tingkat ke-9, dan teknik Yanyang Ba berjalan dengan cepat. Elemen api menjadi perisai. Yanyang Baksuan yang berapi-api dengan cepat mengembun menjadi perisai api misterius di depannya, dan perisai api itu memancarkan panas yang menyengat. Bang! Tinju hitam raksasa itu menghantam perisai api hitam dengan keras, mengeluarkan suara yang tumpul. Namun, baik bayangan hitam maupun pria berbaju hitam di belakangnya tidak menyangka bahwa hanya ada retakan di permukaan perisai api hitam, dan tidak ada, seperti yang mereka bayangkan, itu berantakan. Anak ini benar-benar agak aneh. He Ying tahu betapa kuatnya pukulan tadi, dan dia bisa menerima pukulannya sendiri dengan aman. Namun, dia tidak bisa membiarkan dirinya berpikir terlalu banyak, dan bayangan hitam itu memadatkan beberapa cetakan telapak tangan misterius secara berurutan, dan mendatangi Mu Fan dengan ganas, dan kekuatannya sangat menakutkan. Retakan, perisai api misterius tidak bisa lagi menahan serangan bayangan hitam yang terus-menerus. Semakin banyak retakan di permukaan, dan akhirnya hancur di depan mata semua orang. Sosok Mu Feng juga ditampar oleh salah satu cetakan telapak tangan misterius. Haha, saat He Ying melihat kipas Jiang Mu terbang, suasana hatinya sedang baik dan tidak bisa menahan tawa. Keenam pria berbaju hitam di belakang mereka juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Dari fakta bahwa Mu Feng terus-menerus mengambil alih serangan dari saudara laki-laki ketujuh mereka, mereka juga melihat bahwa pemuda ini sangat merepotkan. Mu Feng menstabilkan tubuhnya. Meskipun dia ditampar dengan telapak tangan, dia tidak terluka parah. Setelah menenangkan darah yang mengalir di dadanya, semangat juangnya tiba-tiba bangkit. Dia sangat percaya diri sekarang. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa bertarung dengan bayangan hitam ini. Tapi jika dia ingin mengalahkannya, dia harus membayar harga yang mahal, dan ini juga akan memberi kesempatan pada 6 pria berbaju hitam, manfaatkan dia. Inilah alasan mengapa Mu Feng hanya bertahan dan tidak menyerang. Dia sedang menunggu kesempatan bagi bayangan untuk bersantai, kesempatan untuk membasmi dengan satu serangan. Bayangan hitam itu bergerak dan bergegas ke sisi Mu Feng dalam sekejap. Dia meninju dengan kedua tinjunya, dan gelombang energi yang sangat kuat berdesir. Jika Mu Feng dipukul, dia pasti akan dipukuli hingga menjadi bubur. Tubuh Mu Feng tiba-tiba mundur, dan 9 bayangan berubah menjadi langkah virtual yang sama terampilnya dengan air yang mengalir, membuat keseluruhan orang terlihat sedikit tidak menentu. Nak, kamu lari kemana? Ekspresi keganasan melintas di wajah bayangan hitam itu, dan dia berkata dengan senyum sinis. Dia juga menindaklanjutinya, melambaikan telapak tangannya ke seluruh titik vital tubuh Mu Feng. Di matanya, Mu Feng sudah seperti guk-guk tersesat, dan dia akan bisa membasminya dalam waktu singkat. Keduanya seperti kucing dan tikus di lapangan. Meskipun He Ying tidak lambat, langkah Mu Feng sangat misterius dan dia selalu bisa menghindari gerakan membasmi He Ying di saat-saat kritis. Keenam pria berbaju hitam di sebelahnya tidak terburu-buru. Mereka menjaga mundurnya Mu Feng. Nak, pergilah ke neraka. Bayangan hitam itu berteriak dengan keras, dan tubuhnya tiba-tiba melaju, telapak tangannya berubah menjadi jari, dan dia menusukkannya dengan keras ke tenggorokan Mu Feng. Namun, percikan darah yang dibayangkan semua orang tidak muncul. Kedua jari bayangan hitam, dan bahkan seluruh lengannya, melewati tenggorokan Mu Feng tanpa halangan apapun. 120.